Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini kita akan mencoba meriak karena kemarin banyak orang yang upset ya, banyak orang-orang yang kesel ya pokoknya gitu dah. Yang kita ngomongin segala macam ya di TikTok kita ngomong tentang bagaimana prophecy atau flat earth juga ada orang-orang banyak ya pokoknya nanti insya Allah lah kita akan bahas. Pertama kita mau ngeriak aja nih sebentar ngeriak tentang ada orang yang stage, ada yang mempunyai masalah dengan kita tentunya. Banyak sebenarnya orang yang mempunyai masalah, cuman kan mereka banyak yang NPC, mereka cuma bisa komen aja. Jadi ya kita di sini hanya baru berdua aja ya, insya Allah kita ke depannya ada Ustadz Iqbal, belum bisa mungkin Ustadz Iqbal lagi sibuk ya. Jadi kita stage dulu nih beberapa, kita mau bahas Islamofobia, mungkin nanti LGBTQ nanti ke depannya ya di episode setelahnya mungkin ya. Insya Allah kita belum bisa janji karena sekarang agak sedikit bingung karena masih banyak ya, belum bisa berkumpul bertiga juga, pengennya collaboration tentang bagaimana kita ngomongin LGBTQ tapi belum bisa. Nanti insya Allah lah kita bahas LGBTQ. Nah sekarang untuk berapa ngeriak lah kata isu-isu yang di barat sekarang, yang dai-dai orang-orang muslim banyak yang debat ya dengan Islamofobia ya. Kita ngeriak ke Islamofobia habis ini nanti kita bagi dua part aja. Yang pertama kita bahas tentang nih ada orang yang stitch tentang masalah kemarin, mempunyai masalah dengan kita tentang prophecy khususnya ya. Banyak orang-orang yang NPC itu banyak banget yang masalah. Nanti kita bahas ya, insya Allah kita bahas semuanya ya. Kalau orang-orang pada ngeluh semua, banyak banget yang ngeluh, aduh ya udah NPC semua nih. Udah Ustaz gimana Tat, kita share aja langsung. Oke, jadi ya ini videonya ya. Ini gue bingung deh, kenapa masih ada aja yang nyebar informasinya tuh salah gitu. Ini gue bingung banget, dan masih ada aja di akunnya gitu. Oke deh, tapi udahlah. Ya gue jelasin aja deh. Saya 29 ayat 12 itu bukan tentang nubuatan atau ramalan gitu. Tentang Nabi yang ada di masa depan yang gak bisa baca. Enggak, sama sekali enggak. Tapi tentang terkepungnya Yerusalem. Oke, tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu ada penglihatannya. Penglihatannya ini itu nggak bisa diakui oleh siapapun. Untuk masnya baca dari ayat 1 setidaknya sampai ke ayat 12 aja udah pasti tahu konteksnya. Masalahnya orang-orang kayak gini kenapa coba? Asal nyomot ayat aja tanpa melihat konteks, tanpa melihat latar belakang ya gitu. Gue bingung dah. Gimana Tar? Gimana Tat? Tanggapan Antum aku? mau bahasnya Tat? Aduh, kenapa dia bingung? Hah? Ini kenapa sih pada bingung banget? Sebenarnya yang bingung tuh mereka Tat, bukan kita sebenarnya. Kita berbicara bagaimana kemarin gini. Gimana tuh klarifikasinya? Kan kemarin kita gini. Ya kita bahas dulu ya. Tadi dia berbicara tentang ayat 1 sampai 12 ya. Ya kan? Tadi dia Oke. ngomong. Ya. Ya. Nah, gini. Tahu nggak Tat? Itu dibahas 1 sampai 12, liatin nggak ada kasih lihat. Aduh, HP aneh mana ya? Nanti aneh apa ya. Jadi pokoknya di ayat 12 itu dikatakan tersegel, eh kasihlah kitab ke orang ini, bacalah kitab itu dan yang kitab tersegel ya. Ayat berapa? Oke. 11-nya. Ayat 11, ayat ayat 11. 11-nya. Iya, ayat 11-nya. Ayat 12-nya, kasihlah ke kitab itu, ya kan? Terus dia bilang responnya, aku tidak bisa membaca. Gini. Ini namanya apa? Tautological false. Ya, ini namanya false tautology. Ini kesalahan teologis. Karena kenapa? Pengulangan kata yang tidak diperlukan. Oke, pertama dan salah itu dalam dua tema yang berbeda. Oke, nanti gue jelasin kenapa ya. Satu, tema pertama lo bisa interpretasi dengan yang berbeda. Oke, yang pertama lo menjelaskan suatu. Oke, dia berbicara tentang apa? Yang pertama tadi kitab ini tersegel ya kan? Untuk yang ya ini kitab ini tersegel dan dibacakan kepada dia bilang nggak bisa membaca. Dan kitab yang kedua, ini pengulangan kata yang kedua ya. Kitab ini dia nggak ngomong kitab ini ya kan? Yang kedua ayat 12-nya nggak ngomong. Kitab ini diberikan kepada dia dan dia bilang aku tidak bisa membaca. Oke. Nah, ini klaim kemarin kita harus ambil konteks dulu karena gue berbicara tentang prophecy itu berbicara tentang konteks view ajaran Islam sendiri tentang bagaimana kitab terdahulu, reliabilitas kitab-kitab terdahulu itu nggak bisa diuji klasifikasi, nggak bisa diuji falsifikasi ya kan. Nah itu karena gue yakin sebagai orang Muslim gitu. Dan itu nanti gue berbicara tentang bagaimana ayat Al-Baqarah sendiri ya kan, ayat 78 itu tentang orang-orang yang apa
itu berkaitan ya satu sama lain tentang buta huruf ini ya. Itu kemarin mungkin karena reliabilitas, dan gue juga suka polemik sekarang, dan gue juga kontroversial, suka yang kontroversial, jadi gue buat video ini karena gue tahu bakal yang nonton banyak. Jadi right, kita suka keributan sekarang. Ya udah, itu namanya apa? False tautologies. Karena yang pertama dia menjelaskan tentang bagaimana ini kitab ini tersegel dan lu disuruh baca, dan lu nggak bisa yang ini aku tidak bisa membaca. Lu bisa interpretasi dengan dua arah ya dalam ini ya, dalam tingkat epistemic level ya. Karena ini apa? Ini kayak apa sih, amphibious fallacy, fallacies of ambiguities, ambiguity ya, ambiguitas ya. Jadi kalau dalam tingkat epistemic level tuh lu bisa menjelaskan dua makna ganda ini, peristiwa yang ambigu yang berbeda ini, oke? Jadi pertama tentang bagaimana dia bilang kitab tersegel ya, dan kisah diberikan kepada dia, dan terus dia bilang aku tidak bisa membaca. Yang kedua ayat 12 ya dikatakan bahwa bacalah ini ya, dan dia bilang aku tidak bisa membaca. Oke, ini klaim dalam Quran juga menjelaskan kayak gini. Nanti gue jelasin ya. Satu ya, gini ya, contoh aja ya, kita Haikal ya, Ustadz Haikal di sini ambil buku ya, baca di pojokan ya. Sorry, yang satu dulu ya. Yang pertama kan tadi, yang pertama ayat berapa sih, 11 ya. Ambil buku Harry Potter ya, Ustadz Haikal suruh ambil buku Harry Potter ya. Ya udah, baca sekalian dibaca ya. Oke, sekalian baca buku Harry Potter, sekalian dibaca. Tapi Ustadz Haikal bilang aku tidak bisa membaca. Oke, ini coba contoh aja ya. Nah yang kedua, Haikal ambil buku, baca di pojokan, terus Haikal tidak bisa membaca. Gimana Tot? Jadi yang pertama clear kan, konseptual yang clear karena baca buku apa? Harry Potter. Ya, yang kedua buku yang mana Pak? Akan bertanya kan, buku yang mana Pak? Ya kan? Haikal ambil buku, baca di pojokan. Yang pertama, Haikal ambil buku Harry Potter, baca di pojokan. Terus Haikal bilang nggak bisa membaca. Yang kedua, Haikal ambil buku, baca di pojokan. Terus Haikal bilang Haikal tidak bisa membaca. Ya, yang kedua ada pertanyaan di sana, buku yang mana Pak? Illogical, is totally false. Oke, ini kesalahan tautologis. Oke, karena ini menimbulkan banyak tanda tanya karena ini dapat diinterpretasi dua arah dengan beragam cara yang berbeda. Nah, kitab mereka itu banyak memang yang tautological kayak gini, oke? Kita banyak kesalahan tautologis gini. Kalau balik lagi tuh dalam struktur grammatical itu, kalau kita berpikir kritis ya, kita ambil different interpretation ya, interpretasi yang berbeda karena ada masalah pengulangan dua kata ini, makna yang berbeda, oke? Dan itu lu nggak punya namanya susunan sistematis apa sih, transmisi penulisan teks ini harus ditaruh di mana, lu seberapa yakin lu kitab lo itu memang terjaga kayak gini. Lu kira lu Tuhan ya kan ngasih kitab tuh kayak gini, nih kamu nabi ini kamu baca taruh sini ayat sini. What? Lu Quran aja nggak begitu cara sistematis, dasar penulisan teks tuh nggak begitu ya, oke? Ini tempatin di mana, random. Lu aja punya transmisi wahyu dan interpretasi yang hilang selama ribuan tahun, oke? Ribuan tahun ya. Dan yang berhak ya untuk menginterpretasi teks-teks terdahulu adalah nabi-nabi mereka yang menerima wahyu itu ya kan, yang menerapkan sistematikal penulisan ini, bukan ya, bukan orang random yang datang ribuan tahun. Ini kan penulisan yang jejak kehilangan transmisi ini ribuan tahun. Ada penanggalan yang error tentunya. Sistem transmisi ilmu dalam Quran juga seperti itu, tentang bagaimana menjelaskan bahwa ini wahyu dikatakan kepada Muhammad SAW ya, dan itu enggak secara langsung ditempatkan di ayat ini. Itu setelah penulisan terselah wahyu baru lu bisa menarik kesimpulan bahwa lu bisa menerapkan namanya struktural sistematis ini untuk menerapkan suatu struktur teks ya, untuk penulisan teks ulang dalam hal ini. Karena pewahyuan oral, emang lu kira Tuhan yang nulis gitu kan? Enggak. Oke, dan lo punya transmisi hilang keilmuan, dan itu ada tautological false. Lo bisa interpretasi dua makna. Nanti gue jelasin dalam ayat Al-Quran juga ada menjelaskan tentang prophecy ini, dan gue berbicara dalam perspektif Islam. Oke, gue punya hak sebagai seorang muslim bahwa gue bisa menginterpretasi tentang bagaimana kitab gue sendiri. Maksudnya dalam artian gue meyakini kitab gue berbicara tentang prophecy ya dalam kitab-kitab terdahulu, dan gue punya hak untuk hal itu. Oke, I don't care about your belief ya. Gue punya hak untuk menyimpulkan bahwa memang ada prophecy, even though meskipun gak jelas sama sekali, gak clear, gak ambigu. Nanti gue jelasin, gue kasih lu banyak prophecy dalam hal ini, oke? Jadi sistem transmisi Quran juga seperti itu, karena gak bisa lu namanya
Quran sendiri kita masalah gini, lu nggak punya transmisi yang kepenulisan sistematis di era awal, maksudnya di saat pewahyuan turun ya kan. Namun Quran itu bisa kita ambil, kita bisa akses ya ke awal penurunan wahyu, dalam artian kita bisa Muhammad SAW yang berhak menginterpretasi ulang tentang suatu teks dalam Quran sendiri. Oke, setelah itu apa? Para sahabat atau ijma para ulama sendiri. Nah, ini penulisan yang sistematis terhadap Quran sendiri yang bisa kita akses ke penanggalan awal ya, ke pemilikan Nabi, ke pemahaman Nabi sendiri ya, dan sahabat terdahulu ya yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lu punya masalah di sini. Dan lagi juga itu kan bukan kitab lo, ini kitab Torah tuh kitab-kitab Yahudi, bukan kitab lo. Ya udah, I'm sorry friend. Oke, jadi Torah ya, oke nih. Gue punya teori dalam itu, nanti gue jelasin. Nanti gue jelasin sedikit. Jadi balik lagi, Quran sendiri bisa gue akses ke belakang dan gue bisa uji falsifikasi dari kitab. Lo punya transmisi kehilangan selama ribuan tahun. Ya itu problematik di situ, dan gue kritik dalam hal ini ya. Dan gue kritik dalam hal ini ya. Gue paling jelas dalam hal ini nanti. Gue belum bisa untuk sekarang karena sibuk banyak banget untuk ngurus kesini segala macam. Jadi gue kemarin nonton ngomongin tentang prophecy itu, balik lagi dalam view ajaran Islam sendiri tentang bagaimana kita terdahulu dan tidak terjaga. Makanya gue suruh nonton ulang, lu nonton dulu. Makanya kan gue bilang contoh ya tentang reliabilitas itu, tentang bagaimana gue focusing ke Hira itu yang problematic problematic. Ini gue punya teori dalam hal ini. Jadi gue menjelaskan bahwa Al-Quran sendiri berbicara, ayat 78 itu berbicara tentang orang yang buta, yang mengetahui Taurat ya, itu datang dari kalangan Yahudi. Ada dua nih Tat ya. Antum bisa lihat ayat Al-Baqarah ayat 78 itu tentang orang yang buta huruf tidak mengetahui Taurat, itu datang dari kalangan Yahudi ya. Nah, ayat setelahnya 79 itu apa? Tentang bagaimana orang-orang yang celaka karena menulis kitab-kitab mereka dengan tanda mereka sendiri kan. Ya kan? Ini ditunjukkan 78 itu ditunjukkan oleh orang-orang yang Yahudi yang buta huruf pada saat itu, yang merusak kitab-kitab mereka, oke? Ya. Sorry, bentar ya. Oke. Sorry. Ya, jadi ayat 78 itu bercerita tentang buta huruf yang di kalangan Yahudi. Nah, lu bisa interpretasi dalam dua hal ini di dalam Torah sendiri, oke? Di ayat 11 tadi berbicara tentang tersegel. Kitab tersegel, bisa lu interpretasi nggak? Lu bisa kasih makna ke situ. Nah, prophecy dalam Islamic perspektif tentang bagaimana pewahyuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat di Gua Hira itu dia Angel Jibril, malaikat Jibril sendiri mendikte ya suatu wahyu dari Allah dari Allah sendiri, mendikte ke Muhammad, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa membaca. Ini paling jelas dalam hal ini dalam hadis sendiri. Nah, gue fokus di sana. Gue adalah tulisan Hira di sini, problematic, barbader, ini problem. Jadi Hira itu yang di Al-Baqarah 79-nya itu ya tadi. Iya, jadi itu ayat 79 itu kitab-kitab mereka yang menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan itu ditujukan bisa ditunjukkan dalam orang Yahudi pada saat itu, dan ini paling jelas, dan mereka juga menulis kitab-kitab mereka dengan tantangan mereka sendiri, oke? Jadi kitab mereka, gue berbicara tentang Yesaya 29 itu, yang ayat ini 12 itu yang manipulasi teks terjadi, oke? Yang di Hira itu ya kan, itu berbicara secara umum dulu tentang reliabilitas kitab mereka kan sebelumnya, dan ada namanya reliabilitas epistemistik tentunya, dalam level posibilitas epistemistik dengan bagaimana transmisi keilmuan jenjang kehilangan ribuan tahun itu. Jadi kita dapat menarik dua interpretasi itu. Kalau berbicara dalam perspektif Islam sendiri, kita bisa ambil dari suratul Al-Baqarah ayat 78 tadi, ayat 79 tadi ya kan. Nah, ya itu bahwa orang-orang yang menulis dengan kitab-kitab mereka sendiri, oke? Nah, orang-orang, jadi gini, gue punya teori ya. Pada konteks teologis Islam tuh jadi gini. Orang-orang pada saat itu ya. Ya, ini mungkin teori gue ya. Jadi orang-orang tentang bagaimana Yahudi itu yang menulis kitab-kitab mereka ya, Al-Baqarah tadi yang buta huruf ya kan, itu menyembunyikan bagaimana kebenaran mereka itu tentang bagaimana profesi tentang Muhammad SAW, ya kan. Ada juga kan ya, karena ada juga yang profesi sebenarnya profesinya ya profesi itu apa sih namanya, nubuatan kita ambil dalam sistem ajaran Islam sendiri, bahwa memang itu suatu hal yang terjadi, ramalan yang memang dikatakan Hira di Gua Hira pada saat itu menerima wahyu Muhammad SAW pada first time yang menerima wahyu didikte dari Angel Jibril, dari malaikat Jibril, itu dikatakan baca, dan Muhammad SAW bilang nggak bisa membaca, oke? Jadi gue berbicara bagaimana tentang Nabi Ummi, orang yang tidak bisa membaca. Lu bisa interpretasi dua makna, bisa orang Yahudi dan bisa Muhammad SAW, oke? Ya kan?
dalam Quran juga menjelaskan dalam ini Al-Baqarah ayat 78 dan 79 itu, oke, karena orang Yahudi pada saat itu juga buta huruf, oke. Ya kan? Dan namun mereka menulis kitab-kitab mereka, menyoret kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan itu dipukul, men. Dipukul, Mas, dalam artian dibantah dengan Quran sendiri, ya kan? Al-A'raf 157 itu berbicara tentang ini kan ya. Kitab-kitab mereka yang nama Muhammad itu yang dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Nanti gue kasih prophecy lu yang banyak, gue kasih yang jelas, karena gue kemarin pengennya ngomong yang satu lagi, yang Yesaya, cuman nggak masuk karena di dalam pikiran gue tuh yang kita ngomongin reliabilitas kitab-kitab terdahulu kan, ya udah yang ada di pikiran gue itu udah salah satu itu doang, bahwa kitab-kitab mereka ditulis ulang oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan jahil mereka, dan gue kasih tahu evidence-nya, oke, yang Hira ini, yang masalah Hira ini. Hiras itu kan seharusnya Hiras, dan gue kasih first pasal-pasal lain itu ditulis Hiras itu dengan komplit, dengan jelas, oke, dan sistematik ya. Yang satu yang Hira ini coincident, itu bukan suatu hal yang kebetulan, men. Dalam artian itu itu suatu hal yang bukan dirancang. Maksudnya itu memang udah itu lu bisa ngambil itu karena tangan-tangan jahil mereka ya, karena gini. Mungkin kan pada saat itu kan penulisan tinta Pawayon itu kan mereka agak bingung, jadi gini, ini dirujukan untuk siapa ya, kan ada dua prophecy, maksud dalam artian itu bisa lu ambil interpretasi dua makna dalam ini, karena tadi tautological fallacy itu kesalahan tautologis tadi, bahwa lu ngasih yang ini, yang pertama lu menjelaskan tentang kita tersegel, yang kedua lu unknown, lu gak diberi penjelasan sama sekali. Dalam level epistemik lu bisa menginterpretasi dua arah, oke, dalam hal ini, oke. Nah itu kita bawa mereka pada saat itu, mungkin pada saat menulis itu bingung, mereka nih orang-orang terdahulu ya kan, yang punya kitab-kitab mereka nulis itu pada bingung ya kan, mereka asal kombinasikan kedua peristiwa tersebut dijadiin satu pasal, jadiin dua verse yang satu sama lain berkaitan, padahal itu enggak, oke. Ya itu bisa jadi gak? Bisa. Level posibilitas bisa, epistemik bisa. Karena balik lagi, transmisi keilmuan mereka hilang selama ribuan tahun, oke? Nah itu bisa dijadikan satu pasal, ya karena kebingungan mereka, ya kan? Jadi tapi ketahuan kan dia, mereka memanipulasi teks ya, pada saat konversi teks ke bahasa lain ya, dan hal itu ganjel. Yang kemarin kita Hira itu ganjel. Karena huruf epsilon dan sigma itu kan, itu ditambahkan belakangan, oke? Itu ditambahkan Oh iya. Iya, itu kan ditambahin ke belakang kan, kemarin udah itu dilihat itu huruf epsilon dan sigma itu ditambahkan belakangan setelah itu, karena di pasal yang lain di kitab Ayub dan di kitab pertama ulangan kalau nggak salah ya, itu Yesaya juga ya, ya pokoknya itu penulisan Hiras ya, Hiras itu normal, jelas ya kan. Nah gini ya maaf Ana potongnya. Kemarin tuh kalau nggak salah Ana lihat ada yang komentar gini, pembelaannya adalah bahwa kata si ras itu karena memang banyak yang hilang dari penulisan Alkitab itu, sehingga harus ditambahkan gitu. Jadi pembelaannya adalah bahwa itu tuh satu hal yang normal. Kenapa? Karena itu tuh memang hilang, bukan kayak gitulah pokoknya pembelaannya. Itu gimana? Ya kalau lu anak desain, kalau lu anak fine art, lu tahu mengenai bagaimana struktur. look di tata letak layout, lu penulisan lu tahu itu jelas, itu tulisan Hira ya, lu tambahin di belakang sama di mana? Sama di kecil di tengah. Kecil banget di tengah sama di belakang. Kalau lu pinter, lu tahu perbedaan Hiras, kenapa lu nggak tulis H-I-R-S? Ya baru itu lu bilang ada penulisan kata yang salah. Oke. Dan ini bukan suatu hal yang kebetulan, dalam artian ini bahwa struktural deh. Memang lu pada saat, kan gue bilang lagi, itu pada saat penulisan pertama, penanggalan awal, pada saat lu penulis teks lo, menulis dengan tangan lo sendiri, itu terlihat bahwa lu orang-orang yang bingung pada saat itu. Aduh, ini ditujukan puasa ke siapa ya? Apa maksud Hira ini? Oh my god. Wallahi man, bisa nggak? Possible. Kita berbicara karena itu suatu hal yang ganjal, dan kita berbicara tentang kemarin manipulasi teks. Oke, sekali lagi, lu dengerin video kita yang pertama, yang podcast pertama dari awal itu berbicara tentang contoh. Gue bilang contoh itu, gue nggak mau bahas profesi sebenarnya, karena gue berbicara dalam konteks ajaran Islam sendiri. Gue menggunakan standar Islam. Gak amat gue menggunakan standar lu. Siapa lu? Lu orang-orang kebanyakan debat menggunakan standar mereka, Wallahi, ngapain? Standar mereka udah corrupt, broke, hancur. Nggak perlu kita sebagai seorang muslim menggunakan standar kita, oke? Apa yang di dalam Al-Quran diajarkan tentang bagaimana profesi sendiri, nubuatan tersendiri, apa yang terjadi, dijelaskan bahwa nama-nama Muhammad SAW dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, kita bisa buktikan ya.
Kidung Agung, dalam Kidung Agung nama Muhammadim sendiri tertulis di sana ya. Banyak profesi, nanti gue jelaskan, oke. Jadi kita balik lagi bahwa itu ada suatu manipulasi teks lagi, oke. Jadi lo bisa mengambil dua keterkaitan tentang bagaimana dua interpretasi yang berbeda, tentunya gak usah pakai standar lo. Gue sebagai orang muslim, gue berbicara tentang standar gue sendiri, dan gue punya hak untuk hal itu, oke. Gue sebagai seorang muslim gue punya hak, karena kitab gue berbicara bahwa ada suatu celakanya orang-orang yang menulis kitab-kitab mereka ya, yang terdahulu. Nah, gue punya hak dalam hal itu untuk berbicara dalam perspektif Islam, ajaran Islam. I don't really care about your belief ya. Dan itu karena memang belief kita mengajarkan itu ya tadi. Iya, lagi kita juga, punya landasan gitu. Iya, kita punya landasan sendiri, dan kita itu bukan salah lo, itu konsep gini. Itu juga bukan kitab lo, nggak usah bertingkah. Nah, lu pada transmisi, pada transmisi ke Septuaginta itu ada masalah di sana ya kan. Lu pada bingung tuh pada saat lu penulisan itu, pada bingung kan. Lu tukang ganti-gantiin mulu kan. Wah, celaka lah orang-orang menulis kitab mereka dengan tangan mereka sendiri pada saat lu convert ke Septuaginta. Pada saat ini kan diambil di convert semua dari manuskrip awal. Kapan itu tadi? Kapan itu tadi? Kapan itu tadi? 2 sebelum Masehi itu. Ya kan? Itu 150 sebelum Masehi itu pertama Dead Sea Scroll Laut Mati, naskah awal Laut Mati ya. Setelah itu 2 sebelum Masehi Septuaginta banyak nih convert itu. Kan mana gini, pada saat itu kan ya orang-orang Yunani, filsuf Yunani kan banyak banget lagi awal-awalnya itu. Era filsuf semua ya, sampai Alexander the Great yang perpustakaan dibakar di sana. Wah, wallahi mungkin ya tekstual di sana banyak yang dibakar, karena ya kita kalau berbicara, wah kita bisa kemana-mana kalau bisa bahas ini ya. Gue bisa bikin lu orang-orang yang di agama lain nih, bisa gue bikin ateis dalam hal ini wallahi jangan main-main lu kalau bicara histori sendiri. Gila gue udah research. I mean, gue buat channel gue nggak masih gitu. Ada masalah iklim politik, ada masalah kita berbicara skeptis tentang bagaimana berbicara tentang agama lain ya, karena di bawah konstitusi radar hukum di Indonesia sendiri. Tapi fine, ini gue bicara secara Islam sendiri, gue bicara secara epistemik hukum, bagaimana ajaran Islam sendiri, views ajaran Islam sendiri, pandangan ajaran Islam sendiri ya. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana channel-channel gue tuh, gue nggak asal ngasih ini maksudnya dalam artian gue masih menghargai mereka untuk menganut agama mereka. Kalau kagak gue bisa bikin ateis gue bongkar semuanya. Gue bikin sesuatu yang nggak terlalu sarkas, dalam artian gue buat smooth ya kan. Gue buat satir aja dalam video-video gue tentang yang baru ini Abraham, yang baru ini tuh apa agama Abraham ya. Gue berbicara tentang agama dia, historinya gimana. Wah, panjang loh kalau gue berbicara tentang bagaimana historis dia. Terus gue bilangnya apa? Gue bilang hal itu bukan suatu itu karena nggak ada catatan kaki. Nah, kalau lu nggak bisa defend ini, lu nggak bisa defend ini menggunakan kitab lo, nggak bisa defend hal ini karena ini secara fakta historis, dan lu bisa diklaim karena ini suatu jenjang yang banyak doktrin lu tuh datang belakangan ya, ratusan tahun doktrin lo sendiri, oke. Dan lo banyak, apalagi berbicara tentang kitab sendiri tuh banyak transmisi kehilangan, oke, selama ribuan tahun. Dan the problem, lu punya filsuf-filsuf di sana, itu era-era filsuf semua tuh wallahi, dan lu punya masalah di sana. Gue bisa bikin ateis lu kalau berbicara bukan historical the origin of Christianity by Walter Williams. Itu berbicara apa? Kalau gue bukan seorang muslim ya, bisa aja gue kocak-atik men, karena gue menghargai lo, karena gue menghargai dan gue percaya Yesus ya. Yesus itu gini, perbedaan makna bagaimana mereka menginterpretasi ulang tentang bagaimana figur Jesus Kristus ini ya. Tapi gue percaya bahwa emang kalau lu baca Bible memang itu banyak syubhat, oke, banyak banget tentang bagaimana ini satu figur sosok ini ya, karena diinterpretasi dengan beragam Kalau antum baca sendiri, syubhatnya banyak sekali ya kan. Makanya gue bilang orang-orang bisa murtad ke Islam ke Kristen, bisa kalau mereka punya bias emosional lagi pada saat itu ya kan. Gue males jadi Islam, sholat mulu ya kan. Gue mendingan jadi ini, dapat keselamatan bla 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 bla. Selamatan siapa yang ngomong? Datang belakangan lu, 70 tahun setelahnya baru ada yang datang ngomong, kita punya keselamatan. Bukan Jesus Christ. Gini, kalau berbicara tentang bagaimana, berarti aspek utama yang perlu kita kritisi dan perlu kita bantah itu adalah bahwasannya ini permasalahan dasarnya adalah bahwa Alkitab itu
kitab-kitab mereka sebelum Al-Quran itu ditulis dan tidak orisinal. Itu alasan dasarnya ya tadi. Iya, karena Kenapa kita iya, dan mau karena ya menyalahkan? itu balik lagi, bukan gue yang ngomong, 32 scholars, Ya, ya. biblical scholars, Bruce Myers, ya, Bart Ehrman, itu apa di perjanjian kitab mereka sendiri yang punya. Ini kan perjanjian baru sendiri tuh, wow, 32, John Stewart, ya, banyak tak. Itu biblical scholars ya, yang scholarship ya, yang memiliki minat, yang memiliki bakat dalam hal ini untuk menginterpretasi ulang tentang bagaimana teks mereka diinterpretasi ulang, tentang bagaimana scholarship, bagaimana sarjana-sarjana mereka itu bahwa memang ada jenjang kehilangan pada saat itu dan ada suatu posibilitas tentulah ribuan tahun. Kita berbicara secara hukum, maksud oh my god, kita balik lagi my friend, kita itu bukan kitab lo ya, gue nggak berbicara tentang kitab lo, I don't care. Maksudnya itu bukan kitab mereka, sebenarnya itu kan kitab dari iya dong ya, cara historis sendiri. Ya udah, maksudnya kita nggak menghina sama sekali. Oke, kita berbicara dalam perspektif kalau ada yang membela ini Tad, kalau ada yang membela dengan bilang, wah kami banyak manuskripnya sampai puluhan ribu, itu banyak. gimana Tad? Itu ada 3.600-an manuskrip, 3.600 manuskip yang berbeda, 3.600. Iya, maksudnya banyak. Maksud look, karena udah banyak manuskrip yang berbeda-beda satu sama lainnya tentu. Yang itu kolektor Bible sendiri ada yang di TikTok yang viral itu, dia menjelaskan bahwa kitab itu berbeda sama banyak perbedaannya satu sama lainnya. Kita memang banyak dan ini bukan gue yang mengatakan sendiri, kitab mereka mengatakan hal itu secara tegas Tat. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 8 itu dikatakan apa? Ya. Orang bijaksana mereka bijaksana memiliki Taurat. Ini untuk dia nih. Ini orang ini untuk dia. Mereka bijaksana memiliki Taurat, padahal mereka tertipu dan terdusta. Dalam artian pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tuh, itu dari kitab mereka sendiri. Artinya apa? Kami bijaksana kalau punya itu kitab Taurat. mereka. Dia dalam Yeremia 8 itu menjelaskan bahwa kitab mereka korup. Korup. Ya juga ya. Rusak. Maksudnya kitab mereka itu dibilang orang yang bijaksana, mereka mengatakan mereka memiliki Taurat nih, kayak yang tadi yang nge-state kita. Dia bijaksana banget kan, ngomong ya tuh salah ya ditegur sendiri sama kitab lu sendiri, no makan tuh ya kan. Sorry friend, Yeremia 8 ayat 8 itu dikatakan mereka bijaksana memiliki Taurat, padahal mereka tertipu dan terdusta. Sorry friend. Iya, mereka gini. Mereka kan ngebela Yeremia itu ya, padahal di Yeremia di pasal yang lain juga bilang bahwa memang itu sudah pena-pena penyurat. Itu bukan membela Yeremia, itu secara keseluruhan. Taurat itu berbicara orang-orang yang bijaksana, dalam artian mereka membela kitab-kitab mereka yang mereka mengatakan mereka memiliki suatu Taurat, ya padahal mereka pena penyurat itu yang mereka tulis itu membuatnya menjadi suatu hal yang bohong, dalam artian membuat hal itu sebagai kontradiktif untuk bagaimana itu suatu kebohongan dari mereka sendiri. Oke? Itu mereka bijaksana memiliki hal itu, padahal itu suatu hal yang terdusta dan ternoda. Jadi orang-orang Nasrani itu mensakralkan perjanjian lama juga, Tad? Orang Nasrani itu dia kan gini. Kitab-kitab perjanjian lama itu memang berbicara tentang Jesus Christ. Menurut mereka ramalan tentang Jesus yang datang lah, bla 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 bla. Oke. Nah, gini. Kadang mereka nggak konsisten. Nanti kita bahas Islamofobia ya. Kita bahas hal ini berkaitan ya. Itu ada Robert Spencer sendiri baru debat dengan baru-baru ini dengan Jack Metaphysics ya. Dia nggak konsisten. Mereka mengklaim, mereka kadang menggunakan ambil beberapa cherry pick ya. Cherry pick tuh ngambil buah cherry aja. Satu pasal diambil, satu ayat diambil untuk mereka doang nih. Tapi nggak mau diterima semuanya, Tat. Tuh, bahaya. Oke. Ya kan, makanya mereka nggak konsisten dalam hal itu. Kita sebagai seorang muslim menerima semuanya. Alhamdulillah. Mereka suka begitu memang. Nanti kita berbicara orang-orang itu kan balik lagi itu ditransfer pada saat Septuagint pada saat 2 sebelum Masehi itu manuskrip mereka ngek dicolong. I'm sorry. Ya kita berbicara secara historis sendiri, oke? Ya I don't really care emang bukti historis seperti itu, oke? Ya udah, maksudnya dalam artian memang begitu. Cari story sendiri memang seperti itu. Karena itu bukan kitab belong to them. Orang Jews, orang Yahudi sendiri mereka mengatakan bahwa orang-orang ini mereka mengambil. Maksud dalam artian iya, gitu Tat. Jadi gini, anak-anak mewakilkan teman-teman yang awam juga yang lagi nonton ini, yang kita nggak ngerti tentang perdebatan lintas agama dan lain sebagainya gini ya tadi. Sebagai apologet muslim gitu, antum kan ilmunya luar biasa ya. Wow. Ini kalau anak-anak mewakilkan pertanyaan
kita sebagai orang-orang awam tentang keilmuan yang seperti ini, Tat. Berarti gini, kalau di perjanjian lama kan di Yeremia itu ya bilang bahwa itu telah dipalsukan, Yep. right? Yang tadi. Ya, Nah itu berarti kan ya udah jelas gitu, nggak perlu dipakai lagi. Nggak, bukan logika sederhana orang awam kan seperti itu, Tat. bukan begitu, Tat. Itu maksudnya mereka yang bijaksana memiliki Taurat. Oke? Oke. Yang bijaksana memiliki Taurat apa yang mereka mengklaim bahwa mereka memiliki Taurat dalam hal ini? Jews, ya, Heeh. Yahudi, ya. Dan orang-orang mereka baru aja kita stitch, dia bijaksana nggak? Heeh. Dia bijaksana nggak? Karena dia stitch kita, berarti dia bijaksana dong. Bijaksana Iya. mengklaim bahwa kitab mereka adalah kebenaran, ya kan? Heeh. Ditegur dalam ayat ini, ditegur bahwa pena penyurat itu ya membuatnya menjadi bohong, telah membuatnya menjadi bohong. Dalam artian itu menjadi kitab mereka, dalam artian itu suatu hal yang kontradiksi, dalam artian itu nggak bisa diklaim sebagai suatu kebenaran, oke? Karena itu balik lagi, karena mereka mengklaim kebijaksanaan padahal tidak. Padahal itu suatu hal yang tertipu dan terdusta, toh, ya kan? Ya udah, jadi kita balik lagi itu jadi kemana-mana kan. Jadi iya, itu berbicara tentang bagaimana manipulasi teks. Nanti kita jelaskan kenapa mereka inkonsisten. Mereka nggak konsisten terhadap perjanjian lama sendiri, oke? Orang-orang Kristiani, my friends semuanya, ya mereka harus konsisten dalam hal ini karena debate ya itu berbicara Islamofobia. Robert Spencer dia orang Orthodox Kristen, ya dia berbicara jihad, kita Muslim adalah orang-orang yang suka ngebom sana ngebom sini, kan kurang ajar. Ya padahal kita mereka di perjanjian lama bujuk tat the war apa sih apa film World War 3 triple apa World War WWE. iya WWE WWE iya itu Iya juga. peperangan semua, isinya peperangan semua. Dalam artian lu kira ya, sorry ya, lu kira kayak apa kasih bunga flower isinya, mereka sok banget, Tat. Lu di kitab lu aja banyak inian kata oh itu bukan kitab kita ya kalau orang Kristen kan gitu ya, itu bukan kitab kita, itu punya Yahudi. Ya udah lu ya, kalau lu nggak mau mengklaim hal itu, berarti lu nggak punya pencipta langit dan bumi. Mang enak tuh, lu nggak bisa membantah atheism karena orang Kristen ini ya mereka mengandalkan Genesis, ya the beginning of the universe, asal alam semesta, ya asal mula awal alam semesta itu dalam the beginning of dalam the book of Kejadian sendiri, dalam kitab Kejadian itu menjelaskan suatu fenomena bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, ini diandalkan oleh atheism, diandalkan oleh Kristen. Kalau lu nggak ada hal ini, gimana lu mau membela? Lu debat sama orang ini gimana, men? The universe came from karena itu punya perjanjian lama ya tadi. Iya, itu perjanjian lama. Semua apologi Kristen kalau debat sama atheis mereka mengandalkan perjanjian lama, Tat. Ya, karena perjanjian baru itu biografi, oke? Perjanjian baru itu biografi of Jesus Christ. Ya. Itu tentang cerita tentang Jesus, ya, tentang bagaimana Jesus, ya seperti itulah. Ya udah gitu pokoknya. Lagi juga gitu, balik lagi kita berbicara tentang bagaimana runtutan tekstual, tentang bagaimana manipulasi teks ya, karena kita berbicara tentang ribuan tahun yang hilang, malah lagi juga itu bukti historis nggak bisa hilangkan ya. Ya jadi juga angka-angka tentang bagaimana kita berbicara saat pewahyuan itu kan kitab-kitab lu tuh nggak ditulis seperti itu, dalam artian lu kira tuh angka-angkanya teratur terus lu bacanya kayak baca novel kan nggak, pasti lu Tuhan lu tuh ngasih pewahyuan oral ya melalui mulut, kan nggak mungkin ditulis langsung sama Tuhan lu, nggak mungkin. Lagi juga kan itu diwahyuin ke nabi lu tuh pada saat peristiwa tertentu wahyu turun, pasti begitu. Sama konteksnya sama kayak ajaran Islam sendiri, karena ajaran Islam sendiri begitu, pewahyuan sendiri begitu. Lu kira bahwa dikasih ini Tuhan langsung Tuhan kasih aku ayat ini pasal ini ya kan, muncul langsung dikasih, kan nggak mungkin tulis langsung, nggak begitu my friend. Oke, oh my god, makanya jangan kebanyakan nonton ini film-film Attack on Titan. Udah makanya ya balik lagi itu, lu nggak bisa namanya penyusunan sendiri, lu nggak tahu, men. Penyusunan lu nggak tahu itu tersusun secara sistematis atau enggak, lu nggak tahu, men. Karena itu jenjang transmisi kilangan ribuan tahun tadi.
Nah, pertama tradisi pewahyuan pada saat itu kan lu nggak punya tinta material ya, lu nggak punya material tinta bagaimana lu menulis sesuatu pada saat itu lu nggak punya kertas sama sekali, penulisan pena segala macam ya oke, lu datang ribuan tahun pasti lu memorisasi oke, dan lu seberapa yakin lu itu bukan dari nabi-nabi lo sendiri ya, dan lu banyak transmisi kehilangan pada saat itu lu nulis satu ya kan, lu kira langsung satuin semua ya kan, karena mereka orang-orang bingung pada saat itu. Jadi bingung, udah taruh sini aja, masukin sini aja, gitu kali mungkin nih, karena itu teori gue sendiri yang ya udah maksudnya gitu. Itu kayak pokoknya Jadi kita kayak manuskrip hadis yang kan. ribuan. Iya kita Oh iya betul. kayak hadis gitu. Jadi orang-orang yang Iya. berbeda, ya mereka dapat dari tempat yang berbeda dan orang-orang yang berbeda kayak hadis gitu. Tapi kan kalau Iya. hadis kita kan bisa nyambung dan bisa kita falsifikasi kan. Kalau mereka enggak. Oh, Ya iya. gitu. Paham. Contoh ya, kita kasih Dan dulu. yang Apa? pembelaan mereka tentang ribuan manuskrip itu kan mereka kan banyak banget yang membanggakan ya. Mana buktinya kitab kami telah diubah, kami punya ribuan manuskrip dan lain-lain. Padahal di manuskrip itu berbeda-beda gitu ya tadi. Maksudnya di manuskrip berbeda-beda. Eh, Iya, manuskrip Iya, berbeda-beda. di 3.300. Iya, manuskrip satu sama Bart lain Ehrman sendiri berbeda-beda. berbicara. Iya, Bart Ehrman itu berbicara tentang bagaimana Oke. itu 32 biblical scholars, dan itu pernah gue bahas juga dalam masalah ini bahwa memang videonya udah dihapus ya di TikTok tuh dihapus ya tentang bagaimana ini partikular ini tentang ayat-ayat mereka yang kontradiktif satu sama lainnya. Oke, pernah gue bahas cuman dihapus. Ya. Itu bahwa kita berbicara. Jadi lu nggak bisa asal ambil ini aja, maksudnya gimana sih? Lu main enak bae naro kayak lu kira itu bisa lo interpretasi dengan bagaimana ayat itu sesuai dengan keteraturan sistematis dari pewahyuan Tuhan sendiri, nggak bisa lo andalkan dalam hal itu. Maksudnya kita gini aja, kalau lu mengandalkan hal itu ya, lu berbicara tentang bagaimana baca kayak baca novel, ayat-ayatnya satu-satuan gitu. Oke. Yohanes 5:27 itu tentang bagaimana Yesus menghakimi kan. Itu bagaimana Yesus ini klaim-klaim orang, dia juga ngambil cherry pick dia ngambil secara dalam kitab mereka sendiri, mereka nggak mau ngambil secara konteks curang. Mereka juga pada curang banget. Kalau kita diomelin ya, kita sebagai orang seorang muslim berbicara dalam perspektif Islam, diomelin diomelin. Tapi kalau mereka sendiri nih ngambil secara enggak sesuai konteks, enggak diomelin. Dan kita mereka biarin kitab gue sendiri ya. Oke lu deh. Jadi itu dia sering ngambil ini tentang bagaimana Yesus itu menghakimi. Ya, Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi. Ya, tapi di ayat 30-nya, oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghakimi tentang kehendak Bapa. Oke, yang pertama Yesus Yohanes 5 ayat 27 itu berbicara tentang Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi, ya. Tapi itunya kagak. Gitu, Kalau lu baca secara rudut, kalau lu baca secara ini ya udah lu punya masalah. Dalam kitab lo sendiri tuh banyak masalah dalam hal itu kalau lu bicara secara kontradiksi. Iya, lu aja bisa ngandelin. Dia juga ngandelin gitu, Kalau berbicara ini, ngambilnya di kitab yang lain. Tuh begitu, dia ngambilnya di pasal yang lain. Kan itu berbeda, kitab satu sama lain itu berbeda ya, Itu kan kumpulan Bible tuh dalam Biblos, dalam Yunani tuh Biblos tuh books. Buku-buku, oke? Buku-buku. Jadi itu perkumpulan buku-buku, bukan suatu buku satu buku, bukan. Itu jadi kan Anda bilang itu kayak buku hadis, kayak hadis sendiri. Iya, itu jadi kumpulan interpretasi dari banyak orang-orang yang berbeda-beda, oke? Kayak Lukas, Yohanes, Markus, ya, Matius, itu semua orang-orang yang berbeda. Dan ini Biblical Scholar 32 Bart Ehrman sendiri kritisasi bahwa ini anonymous. Orang-orang ini nggak punya ininya. Dalam arti yang biodatanya mereka nggak ada. Dipateninnya kapan itu, Ted? Apa nih? Dipateninnya jadi diformalin gitu. Ini di sini itu kapan tuh selesainya tuh? Itu kan oral, karena kan mereka nggak punya tinta penulisan lagi, baru balik lagi karena pada saat itu ya sulit, gimana cari tinta penulisan pada saat Jesus sendiri ya kan? Nggak, itu memorisasi mereka, jadi hearsay ini agak ini ya mungkin desas. Iya, sama kayak sanad hadis kan, maksudnya bersanad seperti itu ya. Yap. Iyalah, karena kenapa Jesus aja di crucifixion kapan sih? 7 setelah Masehi, 7 sebelum 7 Masehi ya. Mungkin disalib. Mereka meyakini hal itu ya. Kita mau berbicara tentang itu mungkin nanti kita berbicara ya, kalau mau berbicara tentang salib sendiri ya kan. Karena lu nggak punya primer source, lu nggak punya bukti primer dalam hal ini. Apakah Yesus itu disalibkan atau tidak? Oke. Ya, lu punyanya bukti sekunder dan tersier. Siapa? Flavius Josephus ya, yang datang
puluhan tahun, ya, yang didapetin dari hearsay orang-orang, desas-desus lagi. Itu histori kan begitu. Historiawan, sejarawan tuh menulisnya begitu. Dapetin dari itu karena dia Flavius Josephus ya atau siapa Tacitus whatever itu datang lagi tuh setelah itu sekunder ya tersier. Sekunder dan tersier ini itu datangnya belakangan dan mereka mengatakan, oh kita punya bukti historis. What historis you talking about? Historis apa? Gak punya. Sering banget dengar mereka bilang historis apa. Nanti kita bantah, nanti kita bantah kasih evidence. Ya, kita bantah hal ini. Kalau mantu-mantu di sini mau bahas tentang ini, nanti kita bantah, kita kasih evidence ke mereka semua ya kan. Karena bukti primer mereka yang dipunya apa? Bible doang, Tat. Yang awal, paling awal tuh Bible, Alkitab mereka yang susunan, potongan-potongannya itu. Potongan-potongan, astagfirullah. Ya udah, begitu dah pokoknya kita berbicara secara historis sendiri ya. I don't really care. Ya gue bisa kasih evidence dalam hal ini. Kalau lu nggak bisa, ya udah jangan nangis, friend. Ya karena lu ganggu usik mulu orang muslim. Lu tukang musik orang muslim. Kita berbicara secara perspektif ajaran Islam. Mereka ikut campur banget. Kalau lihat komen-komenan, ya Allah, Tat. Ngeliat komen-komen aneh, Tat. Gimana, Tat? Tat. Betul. Ada yang ngomen nih, baru banget ya. Di TikTok, aneh masih ingat. Dia bilang gini, Quran itu dongeng. Ngomongin tentang bagaimana membelah bulan dan ngomongin tentang bumi datar. Ada baru buat aneh, baru lihat tadi aneh komen. Ya kan? Itu agama tetangga, Tat. Ya. Itu agama tetangga. Terus aneh bilang, lu mirroring, friend. Lu ngaca. Agama lu tuh Narnia, film Narnia tuh. Harry Potter, Expelliarmus. Tuh, I'm sorry. Seakan-akan tuh agama lu tuh sci-fi. Lu emang agama lu sci-fi banget apa yang Transformer atau robotik? Ya lu agama lu aja jadul. Sama maksud dalam mungkin gini sederhananya mungkin gini tadi ya. Bahwa kita kan sebagai umat beragama kan harus kembali kepada landasan agama kita masing-masing kan, yaitu kitab agama kita sendiri. Dalam agama Islam kan jelas tuh mengatakan bahwa Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, bahwa kitab-kitab dulu telah diubah segala macam dan kita punya hak untuk melakukan itu. Nah, sebaliknya umat-umat agama lain cari di kitab-kitab kalian yang menyuruh dengan hal yang sama. Kalau tidak ada ya untuk apa? Makanya Ana tuh kadang risih banget ketika ajaran Islam itu ditolak bukan secara argumentatif, apakah Al-Quran diubah, apakah perkataan Nabi Muhammad dan lain, enggak, tapi lebih ke arah psikologi, lebih ke arah gimana poligami, gimana ke pencabulan dan lain-lain. Itu tuh hal yang apa, men? Itu dilarang nggak dalam kitab kalian? Sederhananya gitu aja. Iya, itu nggak dilarang sama sekali. Poligami itu nggak dilarang, ya. Mereka tuh mempermainkan psikologi loh, mempermainkan hal-hal yang sifatnya bukan sakral dalam agama kalian. Ya, menikah di bawah umur nggak dilarang. Dalam agama mereka nggak ada penjelasan dalam hal ini. Lu bisa menikah umur 1 bulan juga menikah. Kalau kita dibatasin, kalau lu belum physical maturity tentang bagaimana kedewasaan secara mental dan fisik, ya. Karena ada sign gini. Kalau kita berbicara nanti kita jelas mungkin mau menjelaskan dulu nanti Islamofobia sendiri kita berbicara nanti biasanya argumen-argumen umum. Kalau antum tentang argumen-argumen Islamofobia, orang-orang Islamofobia, orang-orang etis tuh cuma 3, Tat. Cuma 3 doang. Bagaimana mereka menyerang Islam? Apa itu? Ini agak sensitif sendiri maksudnya dalam artian gini. Seks. S-E-X. Iya, pasti. Nah, iya itu pasti. Ya. Ani jelasin kenapa. Dia argumen ini cuma 3. Di otak mereka tuh isinya seks menurut. Wallahi, di otak Islamofobia, di otak atheism. Ini enggak apa-apa ya. Ini maksud dalam artian kita buat sedikit seks ini enggak apa-apa ya. Maksudnya seks itu seksual gitu. Ini kita bikin eufemisme aja ya, sedikit dirapikan. Maksud dalam artian kita enggak berbicara ini bukan suatu hal yang radikal ya, berbicara seks sendiri ya. Ini maksudnya argumen umum mereka tuh cuma 3, seks dengan 3 huruf, S-E-X dengan 3 ini apa? 1 apa? Sex slavery, apa? Hubungan seksual dengan budak. Oke. Argumen mereka pertama. Atheist dan agama-agama lain. 2, sex child, hubungan seksual dengan anak menurut mereka, oke. 2, 3, sex in the heaven, hubungan seksual di surga. Ya. 3 argumen ini karena mereka secara konseptual mereka berargumen tentang bagaimana konsepsi ketuhanan dalam agama Islam sendiri. Kita berbicara tentang konsep monoteistik. Lu tanya orang ateis di seluruh dunia, mereka akan milih mana? 1 Tuhan atau 300 Tuhan? Suruh tanya orang ateis, masuk akal mana? 1 Tuhan apa 300 Tuhan? Mereka akan bilang 1 Tuhan. Matt Dillahunty debat sama Daniel Hakikaju baru-baru ini, dia bilang apa? 1 Tuhan.
Gak mau bilang 300 Tuhan, it doesn't make any sense. Balik lagi ke konstanta fundamental tentang bagaimana struktur alam semesta sendiri. Mereka akan perang satu sama lain Wow. dan hukum fisika akan berubah satu sama lain. Nah itu jadi di otak pembenci Islam itu ada 3 ini argumen ini, seks mulu isinya. Mereka seks Ya. mulu ya kan, mau lu ateis agama-agama itu doang. Nah gini, ada masalah lu dalam hal itu. Kalau lu berbicara tentang maksudnya ya balik lagi mereka umumnya ya ngomong argumen mereka ini doang, nggak bisa dibantah tentang bagaimana berbicara secara filosofis tentang konsepsi ketuhanan dalam ajaran Islam ya. Jadi coba aja lu gini, lu tanya nih ke ateis, nanti kita gabung aja deh, kita sekaligus gabung aja tentang Islamophobia aja ya, kita gabung biar nggak puter-puter ya. Jadi nanti kita Ya. langsung bahas Islamophobia ya kesana sedikit. Keterikatannya kuat banget. Iya, jadi Islamophobia balik lagi etis segala sesuatu ya. Jadi banyak bahwa konsepsi, karena kan konsep satu Tuhan ini lebih masuk akal dalam etis sendiri menganggap. Jadi daripada 300 Tuhan ya. Jadi untuk seks itu ya, untuk etisme itu nggak berarti sama sekali tentang seks. Dalam artian karena mereka bisa melakukan hubungan seksual tentang sama siapapun ya, as long itu selama itu konsensual, oke? Satu sama lain setuju ya. Mereka kira itu mereka suci, padahal mereka itu najis, disgusting. Mereka menjijikan orang-orang etis yang bilang bahwa dengan 3 argumen seks ini, seks slavery, seks perbudakan, dan seks child, seks anak, dan seks di surga. Padahal tuh mereka apa? Necrophilia, bestiality, incest, semua hal ini di bawah konstitusi humanistik, sekularistik, etistik. Mereka mengakui hal ini sesuai hak manusia secara equal. Tuh mereka necrophilia nih. Necrophilia antum tahu seks dengan mayat ya. Nauzubillah. Oh iya, iya. Ya, ini dalam etis bisa nggak? Bisa. Kenapa? LGBT. Iya, gini. Kalau mereka bilang nekrofil kan mereka secara konsensual ya. Jadi mereka meyakini mereka bisa nge-seks sama siapapun secara konsensual, secara satu sama lainnya setuju, oke? Nah, nekrofilia sebelum wanita ini meninggal atau pria ini meninggal, ya lu mau berhubungan dengan mayat itu, dan orang ini secara konsensual begini. Orang ini meyakini bahwa oke, lu bisa menggunakan body gue untuk melakukan hubungan seksual dengan lo. Sama orang etis bisa nggak? Bisa. Karena itu konsensual, lu terima tuh, mang enak tuh. Ih, disgusting, auzubillah ya. Jadi mereka melegalkan hal itu tentunya kalau lu berbicara secara konsensual. Mereka semua menyetujui bahwa mereka bisa melakukan seks dengan siapapun secara konsensual. Bestiality. Oke? Naudzubillah, seksual dengan binatang. Ya. Gimana caranya? Konsensual nggak? Nggak. Bisa, tapi bisa konsensual. Bisa. Apabila teknologi kita semakin maju, ya sehingga ada suatu kemungkinan bisa mengakses, memahami bahasa animal, bahasa hewan, ya, dengan tata cara mereka berpikir dan berbicara. Kalau hewan itu setuju untuk dihubungan seksual, mereka akan bisa. Ini dalam debate baru-baru ini, Daniel Hagikaju dengan Madi Lahanti berbicara tentang bestiality. I think atau siapa ya, lupa, ada debatnya juga kayaknya ini. Pokoknya dia bilang tentang bestiality ini, bahwa memang ada suatu posibilitas sains kita semakin maju dan kita bisa berbicara dengan hewan. Oke, secara konsensual hewan bisa ngomong pada saat itu menerima hubungan seksual. Legal nggak? Legal. Dianggap hal yang normal dan moral. Disgusting. Itu under the secularistic humanistic. Oke, incest gak masalah sama sekali. Gak masalah incest, hubungan seksual dengan keluarga sendiri. Kenapa? Karena konsensual. Kalau mereka konsensual satu sama lainnya dan mereka menggunakan pengaman, whatever, apa sih namanya? Kalau menggunakan pil-pil gitu lah, ya gitu apa? Ya begitu. Pokoknya kalau itu incest sama sekali diterima. Dalam hari itu, Lauren Krauss, seorang fisikawan teoritis ya, dengan debate dengan Hamza Zorzis itu bilang bahwa incest itu nggak bermasalah sama sekali. Lauren Krauss, bayangin tuh. Lauren Krauss terkenal hubungan dengan keluarga sendiri, darah sendiri, disgusting. Homoseksual, oke, fine. Ini homoseksual diterima karena bagaimana frekuensi animal, tentang bagaimana domba sendiri itu, animal itu suatu hal yang wajar bagi mereka ya. Secara konsensus mereka, nggak ada studi tentang bagaimana orang lahir itu dilahirkan sebagai homoseksual, itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan hal itu. Namun mereka memiliki mereka berdasarkan studi sendiri bahwa memang ada suatu posibilitas domba-domba atau hewan-hewan mereka saling nge-seks satu sama lain secara jenis. Sekarang lu berbicara tentang seks, lu sendiri IT sendiri gimana nih? Ya lu najis men, ngomongin seks anak nih. Oh my god, Muslim kita nggak bermasalah tentang maksudnya dalam artian kita tabu. Kita tahu tabu.
Dalam arti ini kita gak berbicara secara seks secara terbuka, gitu privacy. Lu semua otak lu seks semua. Ya, kita berbicara karena gini, suatu tanda orang memasuki umur bereproduksi yaitu tandanya menstruasi, pubertas. Oke? Suatu tanda, sign, tanda. Tuhan menerapkan hukum ini bahwa ketika seseorang wanita itu memasuki pubertas, itu tandanya udah memasuki, itu namanya signifier ya, signified penanda dan petanda, itu suatu syarat ya untuk bisa berhubungan seksual dalam artian memang secara balik lagi kita berbicara tentang mental sendiri ya. Kalau mentalnya udah cukup, dalam artian kan itu balik lagi, itu bukan hanya itu aja ya, ke dalam ajaran Islam secara mental juga harus diperhatikan ya. Jadi Muslim udah jelas ada tanda tentang bagaimana datang menstruasi, itu berarti tanda mereka bisa bereproduksi. Oke? Itu salah satu tanda. Oke? Nah, untuk mereka gimana, Tat? Nggak masuk akal sama sekali ya. Kalau mereka sekularistik dan etistik, mereka mengatakan di atas 18 tahun. Ya. Tanpa ada tanda signified sama sekali ya. Dan bayangin, jadi orang umur 17 tahun, Tat, ya, masih ilegal untuk hubungan seksual. Ya. Orang 17 tahun masih ilegal, ya, belum bisa hubungan seksual. Dalam paradigma ateistik, dalam diagram ateistik, mereka radar ateistik, mereka mengatakan bahwa itu ilegal umur 17 tahun, ya. Nah, umur 18 ya baru boleh. Nah, ada masalah di sini. Kenapa harus 365 hari setelahnya lu bisa hubungan seksual? Perbedaan 1 tahun. It doesn't make any sense. Look, mereka umur 17 tahun ilegal. Nah, umur 18 baru 365 hari kemudian tanpa sign, tanpa tanda sama sekali boleh hubungan seksual. Logic, you are dumb. Look, poor logic. Karena kita sebagai seorang muslim ada tanda mengenai suatu tanda bahwa kita untuk siap bereproduksi, itu tandanya apa? Pubertas. Oke? Animal dalam kita lu berbicara tentang bagaimana ini. Lu meyakini kita sebagai spesies animal. Ya udah, masalah dalam secularistic paradigm itu begitu. Dan mereka juga memiliki subjektivitas tentang bagaimana umur berapa wanita harus siap melakukan hubungan seksual. Mereka punya subjektivitas dalam hal ini karena gini, secara konstitusi sendiri di Inggris, di secularistic humanistic di paradigma etistik sendiri, mereka berbicara bagaimana subjektivitas tentang hubungan seksual itu yang normal di Inggris itu 16 tahun, ya, lu bisa berhubungan seksual. Oke, di Amerika itu 14, 16, 18, ya itu tergantung bagaimana kota mana lu tinggal. Nah, di Italia dan Portugal itu berapa? 14 tahun. Nah, lu bingung lu. Kalau lu 18, lu nge-sex, lu berhubungan seksual ya di Italia ya pada saat umur 14 tahun, ya, itu legal. Nah, pada saat lu kalau ke Inggris, kalau ke Amerika, ke Inggris ya, umur 16 tahun lu harus. Kalau lu 14 tahun hubungan seksual di sana, ya, lu illegal. Ya, it doesn't make any sense. Rusak, men. Itu dibawa konstitusi begini. Makanya liberalistik kan gitu. Dalam secular ethics sendiri, mereka mengecam pernikahan di bawah umur dengan alasan kurang kemampuan untuk tubuh untuk bereproduksi. Padahal mereka berbicara tentang bagaimana primary itu nggak ada studi sama sekali untuk kali ini. Yeah. Oke, ini udah dibantah. Buat sendiri ya. Ya, itu Daniel Hakikaju udah berbicara tentang ini. Mereka nggak punya primary studies tentang bagaimana suatu permasalahan kurangnya tubuh untuk bereproduksi. Karena gini, kalau berbicara masalah biologis, fisiologis atau fisik atau mental dalam psikologis manusia itu dua hal yang berbeda. Jadi lu umur 14 atau 12 tahun, kalau lu memang capable, lu mampu untuk secara mental dan fisik lo bisa memanajemen kehidupan keluarga dan gendong anak, itu suatu hal yang lu bisa terima dalam masyarakat. Dalam artian di kota-kota kecil lu bisa temui nih pernikahan-pernikahan yang di bawah umur, dalam artian pernikahan 12 tahun, 9 tahun, itu hal yang biasa. Karena balik lagi tuh mereka udah cukup untuk bereproduksi. Ya itu balik lagi tuh suatu faktor tradisi masing-masing suku ya. Dalam konstitusi sekularistik mereka harus berani membanet kalau memang itu suatu hal yang buruk ya, membanet cowok. Betul. Ya, cowok 9 tahun dan berhubungan seks dengan 9 tahun ya, berhubungan seksual dengan umur 19 tahun, lu harus mengecam hal ini dan menegakkan hukum ini bahwa umur 9 tahun dan berhubungan seksual dengan cowok 9 tahun ini equal. Lu dalam sekularistik humanistik mereka harus menerapkan membela hak-hak anak yang ingin berhubungan seksual sejak dini. Mereka harus membela hak anak-anak kan. Itu mereka dalam radar sekularistik dan humanistik ini kan mereka harus membela hal itu. Ya, jadi lu nggak bisa namanya membanet. Kalau lu membanet, lu juga nggak. Ini Daniel Hakikaju debat juga masalah ini. Ini kocak banget di videonya. Lagi songong banget karena semat dilahanti. Si botak. Jadi kalau mereka komplain
sama orang muslim tentang hal ini, sedangkan lu tahu lu harus membela anak-anak, membela hak-hak manusia secara human. Ya, nah anak-anak umur 9 tahun, yang cowok 9 tahun dan cewek 9 tahun mereka ingin hubungan seksual di umur 9 tahun, lu harus bela hak-hak mereka. Lu nggak konsisten, Bro. Jadi kita balik lagi kalau berbicara tentang seks sendiri itu cuma penataan ulang kok. Kita cuma penataan ulang atom, Penataan ulang atom. karbon, gak usah berbicara tentang bagaimana moralitas sendiri. Ente nggak bisa menjustifikasikan hal itu secara sesuatu yang salah, oke? Dalam under secularistic dan under humanities, dalam under atheistic sendiri ya. Jadi konsep pernikahan dini kan juga emang udah ada sejak peradaban awal. Maksudnya dalam Princess Isabella ya kan, Putri Isabella umur 6 tahun menikah dengan King Richard ya, King Richard II ya kan. Itu di abad pertengahan Eropa tuh banyak yang begini. Prancis, the King of France, ya semuanya raja-raja pada saat itu memang menikah umur semua. Dan tradisi pada saat Muhammad SAW itu memang hubungan pernikahan dini sendiri memang udah banyak. Jadi lu punya masalah dalam hal ini, kenapa Muhammad SAW nggak dikecam sama musuh-musuhnya pada saat itu, ya kan? Logik aja. Betul. Kalau pada saat itu dia menikah umur segitu bermasalah, di dalam tradisinya sendiri itu bakal dikecam oleh musuh-musuhnya. Tapi nyatanya nggak ada historical account, nggak ada catatan historis yang mengecam bahkan perilaku tersebut secara tudingan immoral. itu kan tudingan pedofil itu tudingan pedofil itu sebelum kata pedofil itu ada ya tadi. Iya. Betul gak? Jadi Enggak, mereka menuding mereka kan agak on ya. Mereka kan on pada. Jadi pedofil ya itu anak yang belum memasuki pubertas. Oke? Aisyah radhiyallahu anha ya, dia sudah memasuki pubertas. Dia bukan di bawah radar pedofil ya. Mereka agak stupid, man. Anak-anak yang di bawah pubertas yang hubungan seksual dengan orang yang dewasa itu baru disebut pedophilia. Mereka agak dumb, very dumb. Dan the problem, agama lain tuh so absurd. Mereka so ikut-ikutan padahal mereka tuh nggak menyalahkan hal itu, oke? Nggak menjalankan orang-orang untuk menikah di bawah umur, nggak menjelaskan sama sekali. Nggak ada. Emotional bias. Ya kalau lu punya evidence, kasih gue. Lu liberal atheistic sih. Siapa sih? Inspiring philosophy di Christian liberal dia menggunakan ayat Old Testament. Gak ada satu sarjana di perjanjian lama sendiri menginterpretasi dengan ayat bahwa lu bisa menikahi anak kecil dengan ayat ini tentang bagaimana perkembangan breast gitu dah pokoknya, apa sih, dada ini perkembangan wanita gitu dah pokoknya. Dia menginterpretasi seperti itu. Kasih gue bukti ya, satu evidence bahwa pernikahan umur 9 tahun itu salah dalam kitab law secara eksklusif. Gak bakalan bisa, gak ada sama sekali. You're stupid, man. I'm sorry, gak ada. Gue berani challenge. Kita berdiskusi secara filosofi sendiri. Oke, ayo kita berdiskusi secara filosofis. Kalau ada yang menantangin gue tentang bagaimana ini, mau lu liberal, atheistic, ayo gue bantah sini lu. Ya udah, maksudnya dalam agama lain mereka enggak berbicara tentang ini pernikahan di bawah umur, tidak berbicara tentang bagaimana hubungan seksual dengan apa sih, budak sendiri tuh di Old Testament banyak ya. Budak Moses tuh budaknya banyak orang-orang nabi-nabi itu. Jadi itu kontradiktif dengan kitab lo sendiri. Lu menyalahkan suatu budak ya. Pernikah seks budak ini ya, hubungan seksual dengan budak. Kitab lo aja berbicara tentang hal itu. Lu gak bisa menyalahkan hal itu, dan lu berbicara tentang hubungan seksual dengan anak. Maksudnya dalam artian bukan anak ya, udah cukup umur, maksudnya dalam umur 9 tahun. Dia salahkan kalau umur 9 tahun itu salah. Nikah dengan umur anak 9 tahun itu salahkan dalam kitab lo sendiri. Kitab lo aja gak berbicara tentang hal itu ya kan. Ya udah, maksudnya poligami juga gak berbicara tentang hal itu kitab lo, oke? Ya udah, maksudnya lebih buruk kayak orang ateis, lebih buruk lagi ya. Orang-orang ateistik berkulit putih, mereka punya historis bagaimana sejarah mereka masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang membudakan orang-orang kulit hitam semua. Mereka seakan-akan victim banget di sini berbicara tentang bagaimana budak sendiri. Lu aja tukang budak dulu, ancestor lu, nenek moyang lu semuanya tukang budakin orang, dan itu berbicara konteks budak sendiri pada saat itu memang suatu hal yang wajar diterima, oke? Memang gitu. Jadi fallacy itu bagaimana di fallacy orang-orang ateistik ini standar ganda. Argumen-argumen mereka tuh begitu. Karena balik lagi, Islam agama yang paling berkembang cepat di barat. Mungkin antum sendiri mau bicara tentang hal ini ya. Antum udah banyak sebetulnya bicara. Gimana Tat? Tadi kita kayaknya Ana bertanya aja sini Tat. Karena Ana juga yang antum jelasin juga banyak yang mind blowing ya kan. Banyak yang luar biasa gitu. Kita butuh yang speak up masalah ini Tat, karena rata-rata orang-orang yang
umat Islam itu kan belajarnya tuh rata-rata baliknya ke fikih, baliknya ke rata-rata kan yang seperti Heeh. itu. Jadi tidak mengenal dunia barat, tidak mengenal dunia luar yang begitu mengkerdilkan ajaran Islam, Yap. apalagi membuat banyak fitnah dan tudingan sehingga narasi-narasi yang seperti ini yang seperti antum pelajaran ini harus terdistribusi sih terutama di kalangan anak muda biar kita itu lebih tahu gitu. Karena kan gini, dalam ajaran Islam itu sendiri kan bukan kita tuh nggak mengandalkan doktrinal secara mutlak kan. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an itu di surat Muhammad itu dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain aku. Bukan maka percayalah, tapi maka ketahuilah. Apa yang udah kita ketahui gitu kan? Kita harus pelajarin dong. Kenapa nih Tuhan tuh cuman Allah tuh sebenarnya fa'lam, maka ketahuilah. Artinya kan kita harus berpikir gitu. Kita harus belajar hal-hal yang demikian. Dan narasi-narasi yang seperti ini tadi akidah-akidah yang seperti ini nih kebanyakan di antara umat Islam itu cuman tahu secara doktrinal aja, secara pragmatis, turun temurun, keluarga, lingkungan dan lain-lain, tidak mengandalkan pengetahuan untuk kemudian bagaimana cara kita mengetahui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ini yang harus kita kembangin terus itu, narasi-narasi yang seperti ini. Iya. Lanjut, Tar. Ya, jadi ya kita berbalik dulu, kita berbicara tentang bagaimana kita udah Kristen sendiri nanti mungkin Islamofobia. Kita tadi udah bahas orang Islamofobia lagi Robert Spencer. Kita nggak usah kasih videonya lah, ya. Nggak usah ya. Ya, Jadi ada pokoknya debat itu Robert Spencer tentang bagaimana menjelaskan suatu berbicara dengan mungkin yang di sini mau nonton Robert Spencer dengan Jack Metaphysic ya, Jack Muslim Metaphysician ya, dan Daniel Hakikaju dan Rosid Hamami. Nanti kita belum berbicara tentang dengan Ustadz Iqbal di sini ya tentang hal ini, cuman dia nggak bisa hadir, jadi mungkin nanti insyaallah kalau maksudnya berbicara tentang hal itu ya nanti ya pokoknya orang-orang Islamofobia yang begitu-begitu orang-orang yang mereka tuh memang suka buat keributan dalam ajaran ya begitu mereka tentang bagaimana permasalahan orang-orang murtad sendiri ya kan, jadi permasalahan bunuh orang murtad itu kan dijelaskan dari Jack Metaphysic dan Robert Spencer itu berbicara tentang inherently moral, tentang tidak bermoral untuk membunuh orang yang murtad ya. Oke gitulah. Jadi salah Robert Spencer dijawabnya gimana? Tidak bermoral. Karena dia kan nyerang Islam semua. Terus kerjaan dia 20 tahun puluhan tahun menyerang Islam. Dia punya website namanya Jihad Watch. Ini gue pernah bahas di YouTube gue di YouTube gue tuh standar ganda terhadap umat Islam. Di artikelnya tuh dia semua tuh. Dia menulis buku tentang mengecam Islam. Tapi dia nggak mirroring tentang ajaran mereka. Oke? Dia berbicara tentang bagaimana inherently immoral, tentang itu apakah pembunuhan murtad ya itu secara inherent, secara intrinsik, secara hakikat itu tidak bermoral untuk membunuh orang yang murtad berdasarkan konstitusi Tuhan ya. Nah, salah dia bilang gimana? Tidak bermoral. Oke. Nah, dibantah sama Jack kan itu di dalam kitab Deuteronomy itu apa? Ulangan. Dalam kitab Ulangan tuh ayat pasal 13 tuh berbicara tentang bagaimana membunuh orang murtad ya. Itu berbicara membunuh baik dari keluarga sendiri ya, yang menyekutukan Tuhan. Itu menjelaskan tentang pembunuhan itu ya. Dari keluarga, baik lu yang menyela Tuhan, yang mencela ajaran Tuhan dan sebagainya, itu dalam kitab Ulangan sendiri bicara tentang itu ya. Ayat 13 itu. Nah, ya jadi itu emang ada semuanya dalam canon law sendiri, dalam Kristen sendiri memang apostate yang murtad itu disuruh dibunuh. Oke, makanya mereka bidat aja kan dibakar-bakarin pada saat itu kan dibakar-bakarin semuanya. Yang orang-orang bidat, yang sesat itu dibakar-bakarin Itu historis mereka. Oke, karena mereka punya canon law, ada hukum kanonik ya, hukum mereka tuh memang hukum tradisi. Mereka tuh memang ada. Ya, hukum tradisi mereka memang ada dalam Kristen tradisi ajaran mereka sendiri ya. Tapi mereka inkonsisten, mereka mengatakan bahwa Muslim membunuh orang yang murtad, sedangkan mereka berbicara tentang hal itu. Nah, the problem dia berbicara bahwa no, Robert Spencer kan bilang no, itu tidak bermoral untuk membunuh orang murtad. Nah, berarti Robert yang meyakini bahwa Tuhan dia nih memberi hukum yang tidak bermoral untuk manusia, untuk membunuh orang-orang murtad. Berarti Tuhan dia itu memerintahkan sesuatu yang tidak bermoral untuk diperintahkan. Nah, itu bahaya. Sebagai seorang muslim itu harus dihindari dalam hal ini. Kalau apakah immoral atau tidak? Karena kita berbicara objektif moral kita dari Tuhan, ya menurut Tuhan itu suatu hal yang moral. Ya karena kita semua properti Tuhan. Balik lagi. Kita semua hal itu sebagai suatu yang moral. Daripada lu memberitakan bahwa hal itu tidak bermoral, sedangkan Tuhan lu, berarti lu menuduh Tuhan lo
memberi suatu hukum yang tidak bermoral untuk membunuh orang lain, dan itu bermasalah. Itu badut, itu jadi orang-orang itu diledekin, jadi badut di barat, diledekin sama orang-orang Kristen sendiri, diledekin dalam hal itu. Karena dia nggak bisa membela argumennya, dia nggak punya justifikasi tentang hal ini. Itu banyak semua. Jadi dalam ajaran Nasrani pun secara formal sampai sekarang aturannya itu yang murtad juga harus dibunuh kan? Bukannya gini. Dalam di Old Testament kitab mereka ya, kalau mereka meyakini sebagai orang Kristen yang percaya the Old Testament itu adalah wahyu dari Yesus, kan dia meyakini Yesus itu kan Tuhan. Oke. Nah, Yesus tuh mewahyukan perjanjian lama. Oke. Mewahyukan perjanjian lama. Nah, itu mungkin agak sedikit ini menjadi abstrak sedikit. Jadi gini, Yesus itu Tuhan perjanjian lama menurut orang Kristen. Oke. Ya, nah berarti itu Yesus memerintahkan apa? Membunuh orang murtad. Kan begitu? Karena mereka meyakini Yesus itu Tuhan di perjanjian lama. Itu orang Kristen meyakini begitu. Oke. Nah, jadi Tuhan mereka memberi hukum. Jadi balik lagi, itu bermasalah nggak? Bermasalah untuk mereka. Iyalah, itu bumerang untuk mereka. Bumerang. Jadi makanya bahaya antum semua nih orang-orang Kristen, yang teman-teman Kristen kita, jangan suka-suka bawa bagaimana lu berbicara tentang poligami, lu kritik teks Islam dengan bagaimana membunuh orang murtad. Kitab lu semua berbicara tentang hal itu, ya. Dan lo harus menerima hal itu, bahwa kita perjanjian lama sendiri. Wow, World War, ya, film World War 3, ya, perang dunia ketiga, dunia kedua, bro. I'm sorry, ya, isinya lu berbicara tentang bagaimana Islam sendiri, kritik Islam, bahwa Islam itu agama yang boom sana boom sini, kan kurang ajar. Wallahi, ya Allah. Jadi balik lagi, kita berbicara tadi sedikit ya, kita kasih dulu nih bahwa kita ke tentang bagaimana tadi ya, kita berbicara tadi stage video dia tentang bagaimana itu, kita berbicara soal konteks reliabilitas itu nggak bisa dijaga. Nah, gini, kalau kita berbicara secara epistemik sendiri, bahwa kehilangan jejak bagaimana transisi ilmu keilmuan tekstual dari kitab-kitab terdahulu sendiri, jadi itu nggak nyambung ke Musa ya, ke nabi-nabi terdahulu itu nggak nyambung ya, bagaimana klaim historis kitab-kitab terdahulu sendiri ya kan, karena pendanggalan naskah mereka itu nggak sampai ke tahun-tahun pada saat nabi-nabi penerimaan wahyu pada saat itu, oke? Karena itu hilang transmisi yang ribuan tahun setelah mereka hidup. Nah, itu bermasalah kan ya. Jadi mereka nggak punya tinta teks dalam hal itu lagi. Jadi kan itu mereka mengandalkan memorisasi dan oral tradisi dan testimonial pada saat itu. Nah, lu punya banyak masalah juga dalam hal itu, karena lo nggak bisa uji falsifikasi dalam hal bahasa yang asli ya, dan lo itu mengandalkan suatu testimonial evidence. Dalam hal itu lo mengandalkan suatu bukti testimoni, dan itu dalam hal itu secara prinsipal itu sama kayak lu meyakini Tuhan itu bentuknya spaghetti monster, tuh. Jadi kan lu mengandalkan testimonial evidence. Iya, kalau lu punya transmisi hilang selama seribuan tahun, dan itu bukan pewahyuan asli dari, dalam artian pewahyuan asli pada saat pewahyuan turun ya ke nabi-nabi awal. Nah, lu itu sama, lu mengandalkan testimoni dong. Mengandalkan lah. Lu nggak bisa uji falsifikasi. Lu mengandalkan testimoni orang-orang pada saat itu ya, berbicara tentang bagaimana oral tradisi dan memorisasi orang-orang pada saat itu. Oh, gue berbicara, oh Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begitu. Sama aja gue percaya, lu itu sama aja kayak berbicara tentang bagaimana Tuhan lu itu bentuknya spaghetti monster. Karena itu berdasarkan orang testimonial, orang-orang demikian pada saat itu ya. Kalau orang demikian pada saat itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mereka adalah spaghetti monster, lu harus mengikuti hal itu secara testimoni sendiri, karena lu nggak bisa validasi dan falsifikasi dalam hal itu. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita bisa verifikasi. Alhamdulillah, kita bisa ngetes secara empiristik tentang bagaimana kita memorisasi ya. Kita secara memorisasi, lu ambil anak kecil di Indonesia sendiri, banyak jutaan orang anak-anak kecil bisa menghafal Quran semua. Apakah mereka ada menghafal ayat-ayat mereka? Nggak ada, satu orang pun nggak ada. Gimana mau ngapalin? Jadi kalau mereka katakan, oh muslim cocok-cocokin Babel, ya, lu kayak nggak pernah cocok-cocokin lain, kita lu aja sendiri lu cocok-cocokin. Kita lu pernah ngeliat kan? Ada orang orang agama lain, mereka cocok-cocokin apologet mereka tuh apa yang dikatakan Quran, dan Ustadz Iqbal tuh baru speech ya, baru video ini tentang orang ini berkata Yesus itu menghakimi orang ya, berbicara ya kan? Berarti dia Tuhan ya, speech dari Iqbal, Ustadz Iqbal sendiri. Nah, mereka dicomot secara nggak kontekstual ya, kontekstual ya. Jadi dia padahal hadis setelahnya itu berbicara tentang bagaimana Yesus akan menghancurkan salib dan membunuh babi.
Ya kan mereka nggak mau jelaskan itu. Wah, Betul, 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 problematik betul. kok, bumerang jadi mereka. Nah, apologet Kristen juga pernah mereka mengatakan bahwa di Quran itu dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Naudzubillah, ya kan? Pernah nggak Tat, antum melihat ini? Dia mengambil satu ayat tentang Banyak kan, word banyak yang word kayak itu gitu. kan banyak apa sih? Esotologi ya. Iya, roh roh kudus yang di apa sih? Ya Ruhullah, ahlal ruhullah. kitabi ya ahlal kitabi la takhlu min wala taqulu ala Allah innamal masihu Isa bin Maryam. Maryam. Pokoknya yang Rohul Kudus yang itu, ya kan? Nah, itu diinterpretasi dengan mereka kan mereka meyakini bahwa Rohul Kudus ya surat I forgot suratnya. Jadi itu tentang bagaimana itu kalau mereka. Jadi gini, lu ada permasalahan dalam itu karena dibicarakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba dan utusan, sama kayak tekstual mereka sendiri juga berkata bahwa Yesus itu hamba dan utusan. Dalam kitab mereka juga berkata gitu. Oke? Tentang Yesus itu sebagai utusan dan hamba. Jadi mereka suka cocokologi ambil ayat tekstual dalam Islam tentang ayat mereka sendiri ya untuk pembenaran ayat mereka ya untuk memuaskan hasrat pembenaran subjektif mereka. Jadi ada juga ya bahwa mereka berbicara tentang Quran sendiri atau literatur Islam suka cocok-cocokin bahwa Yesus itu Tuhan atau dalam Quran atau hadis ya itu berbicara secara deduktif ya. Maksudnya lu nggak bisa berbicara secara deduktif dalam hal ini karena Quran ya mengatakan Yesus itu sebagai hamba dan utusan. Oke? Ya, oke, Quran jelas mengatakan hal ini bahwa Yesus itu sebagai hamba dan utusan. Mau lu ambil ayat apapun yang bisa lu interpretasi induktivitas lo yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi itu tetap terbantah karena ada deduktif valid data yang dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke? Itu very clear. Nah, tentang bagaimana nubuatan kemarin, gue berbicara itu secara kalau lu berbicara kontekstual, sedangkan lu punya transmisi ilmuwan yang hilang, kita berbicara tentang Yesaya kemarin 29 yang gue berbicara Ya. ada profesi Muhammad di Hira itu, lu nggak bisa berbicara secara deduktif dalam hal ini karena lu punya transmisi ilmu yang hilang ya, yang berantai. Lu nggak bisa ambil penalaran deduktif yang bagaimana bisa lu simpulkan bahwa hal itu bisa jelas salah, nggak bisa. Karena ada ayat-ayat sebelumnya atau baik ayat sebelumnya dan sesudahnya itu nggak bisa karena lu punya transmisi yang hilang. Lu nggak bisa akses bahwa itu suatu data yang valid yang lu terima, oke? Nggak bisa lu itu bahwa karena sebagai ayat itu nggak bisa mendikte lu tentang bagaimana conceptual definisi sendiri tentang bagaimana suatu figur peristiwa tertentu. Lu nggak bisa ambil bukti deduktif dari hal itu karena itu suatu hal yang ambigu. Oke, suatu hal yang ambigu bisa lu interpretasi dua makna, tautological false tadi. Oke, bahwa itu di dalam ya secara epistemik sendiri lu bisa berbicara bagaimana mengambil satu banyak mental epistemik bentuk macam mental epistemik. Jadi itu berbeda dengan kita bahwa Quran sendiri Islam sudah jelas siapa itu Yesus, udah jelas di Quran menyatakan itu sebagai hamba dan utusan. Ya bahkan kitab-kitab mereka juga mengatakan demikian ya. Jadi kita bisa falsifikasi tentang Quran sendiri. Nah, klaim dengan kitab mereka itu nggak bisa ngambil penalaran deduktif tadi dengan menjustifikasi ayat yang ada di mereka itu di luar dari pada susunan transmisi keilmuan yang hilang karena lu nggak bisa ngambil hal itu sebagai deduktif sendiri ya pewahyuan mereka dari konteks umum dalam mengambil suatu kesimpulan logis umum nggak bisa maksudnya dalam artian ya karena mungkin gini kalau kita mengambil penalaran deduktif ya dari kitab-kitab mereka ya tentang bagaimana suatu di luar dari susunan transmisi keilmuan yang hilang ribuan tahun setelah pewahyuan mereka dari konteks umum tuh bisa mengambil suatu kesimpulan induktif, kesimpulan logis umum bisa diambil dua makna ini. Karena kita bisa ngambil kesimpulan induktif umum dalam dua interpretasi yang berbeda karena hilangan transmisi ilmuwan ribuan tahun ya karena didukung bukti historis sendiri ya dan itu bisa memubah struktural konseptual dan teologis yang udah dibangun gitu deh. Jadi itu kalau tentang Quran sendiri lu nggak bisa ngambil suatu deduktif inferensi karena Quran bisa diuji falsifikasi, validasi, dan autentikasi. Oke, berbeda dengan kitab-kitab mereka hanya bisa diuji secara modifikasi, ya kan? Jadi nggak bisa diuji secara validasi, validasi, dan autentikasi ya. Jadi kita berbicara lagi ada sedikit nubuatan Muhammad SAW. Gue kasih lu tahu secara nubuatan sendiri. Lu menantang kita sebagai seorang muslim, gue kasih tahu lu ya. I don't care dengan libra look bahwa lu berkata ya nggak ada nubuatan Muhammad SAW ya dengan Alkitab kan ya mereka berkata gitu banyak orang-orang Kristen tuh mereka mengatakan begini dengan liberal interpretasi mereka ya nggak apa-apa cara itu gini secara historis lo nggak apa-apa memang lu banyak kehilangan bukti transmisi pewahyuan dari penanggalan awan fine meskipun begitu meskipun ada campur tangan manusia di dalamnya tapi tetap ada
tentang nubuatan Muhammad SAW tetap ada very clear. Gue kasih lu kemarin, gue kasih Yesaya, gue kasih lagi ke saya kan. Ada pokoknya ada ayat yang jelas banyak, nanti gue jelaskan ya. Jadi ada dalam kita berbicara gini nanti pokoknya nubuatan Muhammad tentang bagaimana di kitab Yesaya, ulangan dulu deh, ulangan ayat 18 ya, pasal 18 ayat 18 itu berbicara tentang apa? Akan ada diutus oleh Tuhan. Oke. Ya, Musa berbicara seorang nabi akan dibangkitkan dari mereka, dari antara saudara mereka, ya. Seperti Musa. Jadi nabi akan dibangkitkan dari saudara seperti Musa. Oke. Tuhan akan menaruh firman-Nya, ya. Menaruh firman-Nya ke Musa tuh, ya, dari mulutnya. Nah, dan ini nabi ini akan mengatakan tentang bagaimana kepada mereka segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Oke, nabi ini yang di profesi ini nubuatan. Ini nubuatan very specific. Ya, very specific. Nah, Kristen menganggap ini sebagai Yesus. Oke, Yesus. Nah, profesi ini, nubuatan ini, orang Kristen percaya ini berbicara tentang Yesus. Ya, tapi ini berbicara tentang apa? Akan ada nabi yang diutus oleh Tuhan yang dibangkitkan dari saudaranya Musa, saudara-saudari mereka, sama sepupunya. Itu kan Muhammad sendiri datang dari Ismail, salah satu sepupunya ya, saudaranya Musa ya. Nah, ya. Jadi dan itu seperti Musa. Nah, saudara di sini kan ditujukan kepada Israel, dalam artian itu Ismail sebagai sepupunya juga ya. Karena Ismail adalah anak Abraham yang lain secara eksplisit yang dijadikan bangsa yang besar. Itu ada profesinya dalam kitab Kejadian, itu ada profesi yang bangsa yang Arab yang besar. Dalam ini kan bangsa Arab doang yang dijadikan, itu dalam kitab Kejadian ada. Jadi dalam literatur Islam berbicara tentang hal ini, bahwa orang Yahudi mengakui juga bahwa Ismail itu adalah sepupu Israel, tentu sepupu Israel, Ishak, Yakub, sepupu Yakub ya, Israel kan Yakub. Jadi Jacob anak Ishak ya. Jadi keturunan Ishak. Jadi ke tukang ya maksudnya itu kalau lu berbicara tentang Yesus, lu ada masalah karena nabi ini yang dibangkitkan ini nabi yang seperti Musa, salah satu nabi yang mirip dengan Musa. Itu adalah Muhammad SAW, bukan Isa, bukan Jesus, ya. Kalau lu berbicara tentang Yesus, ya, karena gini, lu berbicara Yesus itu Tuhan, bukan nabi. Ya kan? Dalam ajaran mereka berbicara tentang Yesus itu Tuhan. Nah, mereka curang banget, masa ngambil semua gelar nabi, Tuhan, raja, rohib, rabai, guru, pemimpin, hakim, semuanya diambilin teman mereka. Naturnya banyak, naturnya. Diambil-ambilin. Jadi karena definisi nabi adalah yang diutus oleh Tuhan lain kan, karena itu definisi nabi secara umum gitu ya, dalam ajaran mereka juga begitu kan. Jadi bingung lu, Mang. Jadi dibawa balik lagi itu berbicara tentang profesi ini tuh Musa, oke. Dan nabi yang mirip Musa itu berbicara tentang hukum Taurat, oke. Itu kan Musa diberikan hukum Taurat, ya. Muhammad SAW diberikan hukum Quran, sedangkan Yesus tidak datang untuk menghancurkan hukum Taurat. Tuh, dalam Matius ayat 5 pasal 5 ayat 17 itu berbicara tentang bagaimana Yesus tidak datang untuk menghancurkan hukum Taurat. Dia datang dengan the law yang baru nggak? Hukum yang baru nggak? Enggak kan? Karena Yesus sendiri tidak menghancurkan hukum Taurat. Dalam hukum Matius pasal 5 ayat 17 itu. Nah, Musa dan Muhammad datang memberikan hukum yang baru. Nah, ini sama ya kan? Keduanya diberikan hukum hidup yang ditujukan untuk dipatuhi dari perintah Tuhan sendiri. Oke? Nah, itu karena Yesus itu kan mematuhi hukum Taurat ya. Hukum Musa dipatuhi sama Yesus. Karena dia menerapkan hukum ini. Jadi kalau lu mau masuk the kingdom heaven, kerajaan surga, lu harus establish, lu harus mendirikan hukum ini. Kalau lu mau masuk, itu syarat masuk surga menurut mereka begitu. Ya. Menurut Yesus ya, bukan menurut mereka. Kalau menurut mereka kan ada satu orang yang datang setelah dia tuh ya, yang merubah setelah struktural pengajaran Yesus sendiri ya. Jadi Musa dan Muhammad itu panglima perang, dalam artian menghadapi musuh ya dan menang juga secara mukjizat sendiri, bicara tentang itu. Nah, Nabi Isa, Yesus nggak terlibat dalam menghadapi musuh, damai. Nggak ada sama sekali histori tentang bagaimana Yesus itu berperang segala macam. Nabi Musa dan Muhammad diterima berperang juga, berbicara tentang bagaimana menghadapi musuh ya. Dan Muhammad dan Nabi Musa itu diterima sebagai nabi ya, dan juga sebagai pemerintah, negarawan, pemimpin, oke. Diterima Musa dan Muhammad dianggap sebagai negarawan, ya, pemimpin, pemerintahan, diterima dua. Yesus kagak, ya. Dan juga Yesus bukan, menurut keyakinan Kristen itu Yesus adalah Tuhan.
Dan Yesus bukan negarawan, jadi nggak mungkin itu berbicara tentang Yesus. Muhammad dan Musa lahir tanpa mujizat, ya, ya kan? Keduanya lahir natural. Muhammad dan Musa secara natural, ya, memiliki ibu dan bapak. Nah, Yesus lahir secara mujizat tanpa adanya bapak, ya kan? Memiliki ibu doang, Maryam. Ya udah, jadi Musa memiliki kehidupan berkeluarga, memiliki istri, ya kan? 2 istri. Iya. Dan Muhammad memiliki kehidupan berkeluarga juga, memiliki istri. Sedangkan Yesus kagak, nggak punya istri. Ya udah, Muhammad dan Musa itu mati, sedangkan Yesus kagak mati. Ya diangkat ke langit menurut keyakinan Islam, menurut keyakinan Kristen, Yesus itu Tuhan, jadi Tuhan itu abadi kan? Ya udah. Meskipun Yesus dibangkitkan lagi, tapi sepenuhnya Yesus itu nggak mati menurut keyakinan mereka, teologis mereka kan. Jadi prophecy ini lebih condong kepada Muhammad SAW, bukan Isa atau Jesus. Kalau berbicara secara konseptual, prophecy sendiri ini nubuatan paling clear. Gua kasih lagi loh, ini yang paling clear. Oke, gua berbicara tentang ini yang paling clear. Gak bisa lu ngelak. Gak bisa lu ngelak. Ya. Jadi ada sebuah prophecy dalam Yesaya, oke. Ini gue kemarin berbicara tentang ini, dua hal profesi ini nubuatan dalam Yesaya ya. Ini nanti gue mau bahas yang ini, cuman gak jadi, ya kan. Ya itu gue bilang ada dua dalam arti itu kan, gue bilang begitu ya. Jadi kan gue berbicara tentang manipulasi teks kemarin, jadi gue baru nggak berbicara itu. Jadi profesi dalam the book of Yesaya ya, itu pas bentar, kita bacain aja ayatnya. Yesaya 42 kalau ya. Bentar, ini yang mana yang translatannya? Karena udah diganti, curang banget. Kalau di translatean yang TB itu diganti di Indonesianya. Ada sebuah profesi di dalam The Book of Yesaya, kita bacain di sini ya. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 13. Kata Tuhan, inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Aku telah memberi kuasaku kepadanya untuk membawa keadilan bagi setiap bangsa. Ia tak akan berteriak atau berseru dengan nyaring, suaranya tak akan terdengar di jalan. Buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya, pelita yang kelap-kelip tak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan kebenaran tanpa bimbang atau putus asa, sampai keadilan ditegakkan di bumi. Negeri-negeri yang jauh merindukan ajarannya. Tuhan ciptakan dan membentangkan langit. Ia membentuk bumi dan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberi manusia napas kehidupan dan nyawa. Ia menyampaikan pesan ini kepada hamba-hambanya. Aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Engkau kubimbing dan kupelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa, untuk membuka mata orang buta dan membebaskan orang dari kegelapan penjara. Akulah Tuhan, itulah namaku. Keagunganku tidak kuberikan kepada siapapun, kemasyuranku tidak kuserahkan kepada patung. Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru. Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah dia, hai seluruh bumi. Bergemuruhlah, hai laut dan semua isinya. Negeri-negeri yang jauh dan semua penduduknya. Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji dia. Penduduk Kedar memuji dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka mengagungkan Tuhan dan memasyurkan dia di negeri-negeri yang jauh. Tuhan maju bertempur seperti seorang pahlawan, seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Nah, gini. Di situ dijelaskan dalam ayat berapa? Ayat 11 ya. 11 ya kan? Ayat 11 itu dikatakan penduduk Kedar dan bersorak-sorai di kota Sela, ya. Jadi gini, hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung, ya kan? Mereka mengagungkan Tuhan dan kemasyuran Tuhan di negeri-negeri yang jauh. Pada saat Muhammad SAW hijrah ke Madinah, penduduk di sana menanti kedatangannya kan? Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, gini. Itu tadi tertulis gimana? Tertulis yang ditunggu-tunggu itu dari keturunan Kedar dan penduduk Gunung Sela. Oke? Siapa Kedar? Dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian, Kedar adalah anak kedua dari Ismail. Ismail adalah nenek moyang Muhammad SAW, bangsa Arab. Ya, di mana itu Sela? Gunung yang letaknya di Arab Saudi Arabia, Madinah sekarang. Madinah sekarang namanya Gunung Sela. Nanti kita kasih kita kasih gambar ya. Gunung apa namanya? Sela. Sela. Itu Sela kalau di Inggris di Madinah. Gunung Sela di Madinah. Sela, ya.
Nah, itu ayat di situ tertulis dengan yang ditunggu-tunggu itu dari keturunan Kedar dan penduduk Gunung Sela itu bersukacita. Siapa Kedar? Dalam kitab Kejadian, Kedar adalah anak kedua keturunan dari Ismail. Ya, nenek moyangnya Muhammad SAW. Di mana itu Sela? Gunung yang letaknya di Arab, ya, Saudi Arabia, Madinah sekarang. Oke. But ya, jadi hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung. Mereka mengagungkan Tuhan dan kemasyuran Tuhan di negeri-negeri yang jauh. Pada saat itu Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya. Pada saat kedatangan dia tuh hijrah ke Madinah, ya penduduk di sana menanti kedatangannya dengan bernyanyi-nyanyi bersorak-sorai, ya kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lilahida. Wallahi, this is very specific. Oke, ini spesifik. It doesn't matter. Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Ku bisa aja ngasih lu prophecy tentang banyak nubuatan tentang kenabian Muhammad SAW, dan lo bisa aja menyangkal hal itu dengan membantahnya dengan interpretasi liberalistik ya dalam mengubur suatu kebenaran. But that is not the case, Tat. Ya, itu bukan masalahnya, Tat. Oke? Karena ini masalah apa? Bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam data. Quran, hati yang ada di dalam dada. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Lu mau ngasih evidence segala sesuatu, bukti apapun itu tentang bukti evidence tentang kenabian Muhammad SAW di profesi dalam kitab mereka, gak berarti sama sekali. Dalam artian menurut mereka itu bukan masalahnya, itu bukan kasusnya, karena ini bukan masalah mata yang buta, tapi hati yang belah mata. Percuma tuh gitu. Mau lo bakal mereka akan, oh itu bukan berbicara itu, oh itu bukan di situ, salah itu bukan di situ. Shut up, shut up. You not gitu, Tat. Gue bisa kasih lu banyak prophecy tentang Muhammad SAW, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah hati yang buta, ya, bukan mata yang buta, tapi hati yang buta tuh. Alhamdulillah, kita berbicara Islamofobi. Antum nggak, Ana berbicara terlalu banyak di sini. Antum mau berbicara tentang Islamofobi dia sendiri, kita yang udah janji. Gimana ini konsep suatu peristiwa Islamofobi lagi banyak, kayak kan tentang bagaimana perkembangan isu Islamofobia sekarang di Barat ini kan, wow, banyak bangkit lagi sekarang, banyak orang fenomena. Jadi orang-orang ada yang tadi Robert Spencer dan Rosid Hamami sendiri tuh menghabiskan berbulan tahun untuk menghina Islam ya dengan konsep sekarang panas lagi ya dari isu iya banyak kan, bakal ada terus akan sebenarnya ya. Dalam hal ini mereka banyak pembenci Islam, apalagi Amerika Serikat sendiri ya kan, mereka suka membuat propaganda. Apa emang 911 ya 911 ya, peristiwa itu emang fabricated ya, fabrikasi, men. Lu kira Muslim itu menabrakkan pesawat ke gedung, emang lu ada buktinya di sana, malah tiba-tiba kebakar begitu ya Muslim lu nyolot kayak John Lennox ya kan, dia profesor ya, kemakan dia profesor. John Lennox tuh profesor matematikawan, profesor Oxford, kemakan propaganda gini. Dia bilang orang-orang Muslim kerjaannya tukang bunuh-bunuh tukang ngebomin diri sendiri, naik pesawat ngebom. Kerjaan Muslim beribadahnya begitu kan, nyolot banget ya. Iya. Nyolot banget. Jadi kita banyak liberal sendiri, Sam Harris ya. Kita banyak pokoknya gini. Islam itu satu-satunya. Jadi gimana ya? Karena banyak, gue kenapa ya, kalau Islam banyak dibuat suatu propaganda, padahal Islam itu akan selalu berkembang dengan cepat di Barat. Wallahi, kita jadi suatu fastest growing religion in the world ya kan. Di perkiraan 2050 itu mendatang akan menjadi melampaui agama-agama lainnya, menjadi agama terbesar pertama di dunia menurut study free research. Tanpa penaklukan, tanpa gospel ya, menyebar dulu. secara organik. Menyebar secara organik melalui intelektual. Ya, tentunya kita menyebar secara organik karena memang pertama kita udah dijanjikan ya sama Allah sendiri, udah dijanjikan ya kan, dalam hal itu surat An-Nasr surat apa yang ya banyak tentang bagaimana surat As-Saff ya, yang bagaimana Islam, kebenaran agama Islam akan An-Nasr. Iya, akan menang di atas agama lain. Saya dakhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Iya, jadi gitu, Islam itu akan menang dalam artian memang secara itu sendiri ya, secara profesi sendiri kita berbicara secara dalam Islam sendiri ya, secara sistematik ajaran Islam, perspektif ajaran Islam sendiri dan ini. Jadi Sam Harris, antum tahu ya, Sam Harris tuh senior etis tuh kan banyak pada gituan,
Islamofobia, Sam Harris itu Islamofobia sendiri ya. Karena balik lagi degenerasi moral di barat itu perkembangan Islam sendiri maju karena karena kebanyakan degenerasi dan degradasi di moral di barat ya. Karena yang sekarang terjadi itu banyak orang-orang yang pada balik ke nilai tradisional, bahkan orang yang pada balik ke agama Kristen, orang etis bakalan mati di barat ke depannya bakalan mati karena mereka akan menyelamatkan hubungan keluarga mereka karena LGBTQ, drag queen, feminisme semua orang banyak itu di barat sebagai suatu fenomena yang banyak dijumpai sekarang. Nanti kita bahas nanti mungkin hal itu ya. Jadi orang-orang ateistik, satanistik, orang-orang mereka kan kalau hal-hal begini tuh mereka pada gembira, hura-hura, menyokong penuh agenda-agenda kayak gini pada disokong penuh dalam ateistik sendiri. Orang-orang liberal, satanis semuanya. Jadi Sam Harris ya senior ateis tuh Sam Harris kan disebutnya ateis yang paling ditakuti ya. Sam Harris kata mereka ya. Jadi Sam Harris tuh ya dia kan dia Islamofobia keras ya. Tapi dia udah banyak merubah pandangannya sekarang ya, meskipun nggak sepenuhnya tentu. Dia lari-larian terus diajak debat sama Muhammad Hijab ya. Karena dia berbicara tentang Islam terus, tapi nggak mau berbicara ke orang Islam, kan nyolot ya. Nggak mau debatnya ke orang Islam, ngomongnya sama orang Kristen berbicara Islam, kan nyolot. Tuh, diajakin debat mulu, diajakin debat Islam sama Muhammad Hijab. Ya Muhammad Hijab, wow intelektualis Muslim ya, takut pengen diblok di Twitternya, diblok karena dia kan ngomong Islam sendiri, pengecut dia. Dia orang-orang etis kan dibilangnya kan apa? Nah, ini senior etis yang paling rasional dibilang mereka. Sam Harris ini ya berbicara tentang bagaimana the moral objektif, moral melalui neuroscience, berbicara tentang hal ini di konsekualisme itu tentang bagaimana moral filosofi sendiri ya. Dia berbicara tentang bagaimana neuroscience, berbicara tentang sains sendiri ya. Wow, spesial. Tapi didibang juga sama orang-orang fisikawan semua, didibang dia. Udah banyak semua dijajak debat juga nggak mau ya. Di belakang dia ngomonginnya katro. Jadi dia pernah bilang tuh dengan Russell ya, siapa sih Russell yang ini baru banget di ini, bukan Bertrand Russell, ada seorang aktor gitu di podcastnya ya. Jadi itu dia bilang Sam Harris bilang bahwa 99% orang Islam tuh kerjaannya ngebom diri mereka di depan toko tuh. Kurang aja kan? Kerjaan dia 99,9% orang-orang Islam tuh kerjaannya cuman ngebom diri mereka. Itu dia ngerubah pandangannya belum lama ini di podcast Chris itu dia bilang apa? Islam agama maco ya kan? Antum pernah dengar viral kan? Dia bilang, Sam Harris bilang Islam agama maco, padahal dia Islamofobia. Islam agama maco, Islam diterima bagi spesifik audiens, diterima di barat, ya orang banyak yang convert, banyak yang mualaf ke Islam, kayak Andrew Tate sendiri kan, ya dia bilang Islam memiliki harapan untuk menaklukkan dunia tuh. Sam Harris bilang begitu baru-baru ini ya kan di podcast Chris sendiri ya kan, itu dia bilang nggak kayak agama Kristen, kata dia nggak kayak agama Kristen karena Kristen nggak punya harapan untuk dalam hal ini. Nah, kita sebagai seorang Muslim ini udah jadi suatu hal yang berlomba-lomba. Kita udah berlomba-lomba dalam hal ini. Kita berlomba-lomba untuk mengambil audiens, mengambil orang-orang untuk masuk ke agama kita. Kita harus berargumen, tentu berlomba-lomba karena orang-orang ateis mereka berlomba-lomba untuk mengconvert buat orang-orang jadi orang ateis itu, mereka berlomba-lomba. Kita sebagai orang Muslim kita harus berlomba-lomba dalam hal itu juga. Oke? Karena kita punya harapan juga dalam artian kita bukan kita berbicara harapan ya, dalam berbicara secara theological perspektif sendiri, kita tahu bahwa fenomena orang pindah agama ini emang Islam yang diterima di barat ini udah jadi ramalan juga dalam hadis sendiri ya, dalam hadis dan Quran sendiri bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah-rumah orang ya kan. Itu bukan dan bukan Islam bukan sebagai agama maco, emang diterima bukan juga diterima spesifik audiens karena memang udah diramalkan tadi yang surat An-Nasr, Iza Nasrullah wal Fath ya, orang-orang ya akan banyak berbondong-bondong masuk ajaran Islam sendiri ya kan, bahwa ya itu berbicara secara Islamic standar ya, kita menggunakan perspektif Islam dan standar Islam sendiri melalui theological perspektif ya, bahwa memang sudah diramalkan, lu nggak bisa tolak dalam ini. Terus apa Richard Dawkins tuh dia bilang wah ini Islamofobia keras Islamofobia, Richard Dawkins bilang Islamofobia, the king of atheism. Dia bilang Islam itu agama the worst religion, the greatest evil ya, dia bilang tuh agama yang paling buruk dan paling jahat tuh. Dia bilang sendiri di mulutnya. Dia bilang sendiri. Tapi sekarang semakin tua, ya kan, melihat dari berbagai sudut dan faktor, dia menyadari, dia merubah pandangan itu bahwa dia bilang Kristen dulu di abad itu kan di zaman pertengahan Kristen yang paling buruk ya.
Ya menurut dia Mhm, sendiri, dia ngomong sendiri, emang menurut historical sendiri begitu, zaman kegelapan dan sebagainya semua kan dikontrol oleh gereja, yang bidat pada dibakar-bakarin tadi ya. Sekarang dia enggak, dia bilang itu Kristen lebih berkembang, banyak yang reformer dan liberal Kristen. Jadi itu ya balik lagi, kalau berbicara liberal dan Kristen sendiri, lu menolak suatu bukti otentik dan lu mengikuti sifat doktrin sentral human, bukan Tuhan sebagai central dogma lu. Jadi lu nggak mempertahankan nilai-nilai autentik dalam berbagai faktor dari kitab lu sendiri ya. Itu kalau lu berbicara bagaimana Kristen liberalis sendiri, reformer sendiri, lu menghilangkan suatu autentikasi dari kitab-kitab lo, dalam artian bukan autentikasi ya, berbicara tentang bagaimana theological factor dari kitab-kitab lo ya, berbicara tentang interpretasi lo menggunakan interpretasi liberal lo, ya itu bahaya. Lu nggak memurtikan ajaran lo sendiri dalam agama lain ya. Jadi itu sebagai suatu bentuk penghinaan. Jadi balik lagi, terus dia bilang bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang buruk lagi, karena dia bilang ada nasionalisme ya, dia bilang nasionalisme, patriotisme ya sekarang yang jahat menurut dia. Jadi itu di podcast Piers Morgan juga itu pernah gue berbicara tentang hal ini, bahwa ekspresi dia tuh yang pas ditanyakan tentang Islam dia jawab apa? Dia nggak mau jawab. Ada rasa takut juga, ada rasa panik, tapi maksudnya dalam artian bukan rasa takut atau panik. Maksudnya dia melihat, gue percaya bahwa dia melihat suatu fenomena Islam ini, orang-orang banyak yang masuk ke ajaran Islam, banyak yang mualaf. Ya kan itu kan beritanya, wow, Andrew Tate sendiri kan beritanya kemana-mana, kemana-mana. Jadi dia realize bahwa agama Islam berkembang di Barat itu karena Islam yang mempertahankan nilai yang dianut, yang banyak di Barat sana ya. Karena itu diterima juga ya sebagian orang, Islam itu sebagai suatu solusi lah. Maksudnya dalam artian ya, karena Dawkins itu sadar sebenarnya, karena ya mungkin karena dia arogan juga, jadi dia realize bahwa bereproduksi dan bertahan hidup, survival dan bereproduksi itu membutuhkan suatu jalur spiritual, karena lu nggak tahu eksistensi lo setelah lo mati itu seperti apa, lu nggak percaya, maksudnya dalam artian lu nggak tahu sama sekali. Kalau dia ditanya di Piers Morgan podcast aja panik kan, nggak tahu, nggak punya jawabannya sama sekali, udah tua ya kan. Ya, jadi berbicara harus harus menerima suatu klaim jalur spiritual spiritual lagi banyak. Jadi kita harus menerapkan ini ya, nilai banyak filsuf-filsuf sekarang juga banyak yang beralih. Ada yang orang mencari jalan spiritual sendiri ya, maksudnya dalam artian kita nggak bisa menerima universal spiritual ya, karena kita nggak bisa menerima semua agama ya. Kita percaya bahwa Islam adalah kebenaran dan agama-agama lain nggak bisa direkonsiliasi satu sama lainnya. Yang spiritualis without God kan banyak orang filsuf sekarang beralih ke Buddha ya, agama Buddha, karena dia nggak percaya Tuhan tapi membutuhkan suatu aspek spiritualitas ya. Itu bukan jawaban ya, itu bukan jawaban, karena nggak ada nilai kebenaran di dalamnya. Jadi itu lu kalau mengandalkan suatu spiritualitas aja, lu nggak tahu sama sekali, nggak memiliki suatu hidup yang kepastian hidup ya. Lu nggak punya, itu bakal menjadi satu absurditas ya. Terus Paul Golding, Islamofobia, banyak semua. Paul Golding tuh antum tahu kan? The British apa sih namanya, yang UK ya, pemerintah bukan pemerintah, si apa ya, left wing, orang kiri ya, orang kiri lah, jadi orang kiri gitu, bukan orang kiri, orang kanan kiri ya, yang anarkis, yang Islamofobia tuh, wah, di Twitter tuh berbicara Paul Golding tuh banyak macam Islam ya. Di Twitter tuh dia berbicara tentang bagaimana, tapi dia sekarang ngomongin tentang Islam itu banyak orang-orang Inggris, orang-orang berkulit putih, mereka pada orang-orang Barat itu pada masuk ke Islam ya, terus di upload di Twitter ya. Terus dia ngajak-ngajak juga orang-orang Kristen untuk mempertahankan nilai tradisional karena suatu LGBTQ ini ya, feminisme LGBTQ itu suatu, wow, ini apa, patogen ini patogen dalam arti penyakit penyakit bahaya. Itu menghancurkan nilai tradisional dan menghancurkan suatu institusi kekeluargaan, relationship dalam keluarga sendiri ya. Jadi juga Tommy Robinson juga, wow, dari ideal group ekstremis ekstremis anti Islam sendiri ya, dia ngomongin tentang Islam baru-baru ini sebagai agama yang fokus mempertahankan nilai agama. Dia ngajak orang-orang Kristen juga untuk mempunyai nilai fondasi yang sama dalam menentang degenerasi di Barat ini. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang menentang modernitas, liberalitas, itu progresivitas, kurikulum rainbow ya, or LGBTQ. Kita menentang yang bertahan menentang ya. Ya, kita bertahan menentang dalam ini ya kan. Jadi segala sesuatu yang merusak moral, Islam itu stand di depan, bertahan di depan ya kan. Udah bahwa kita segala sesuatu yang merusak moral itu udah diperintahkan ya. Hukuman surga ilahi itu, hukuman ilahi dari Tuhan sendiri, bahwa sebagai instruksi
bagaimana untuk menjalani hidup di dunia sekarang. Jadi kita menerapkan bahwa degenerasi dan degradasi itu yang sekarang perusak moral itu kita bantah dengan bagaimana hukum ilahi kita, ya kan, karena Islam agama satu-satunya yang positif bertahan, stand for something, ya. Agama lain kita menolak namanya kita menolak namanya stand for nothing, ya, kayak Andrew Tate sendiri. Kayak Andrew Tate bilang, if you tolerate everything you stand for nothing. Dia convert muslim kan, Andrew Tate bilang begitu, ya kan. Jadi Islam nggak bertoleransi dalam semua aspek, ya. Kita menolak degenerasi, bro. Kita balik lagi, lu mau hancur, men. Kalau lu degenerasi terus dibiarkan halam ini, nekrofilia nggak apa-apa, ya, bestiality nggak apa-apa, balik lagi tuh semuanya nggak apa-apa. Lu bilang itu nggak apa-apa, ya kan. Tristan Tate juga berbicara saudaranya sendiri itu menguji Quran, ya kan, dibilang kalau orang-orang ateistik baca Quran nih mereka bakal masuk Islam. Kata gitu dia bilang, Tristan Tate begitu. Quran itu balik lagi, Quran itu indah, men. Quran indah. Orang-orang juga semua tahu bahwa orang-orang pindah ke Islam itu karena Quran. Quran itu lightning, cahaya from the darkness, ya. The book of psychology, ya, kitab psikologis, and the book of guidance, and the kitab panduan, kitab petunjuk, ya. Bukan lo yang baca Quran, tapi Quran yang ngebaca lo, dan Quran akan memberikan lo suatu petunjuk. Leo Tolstoy, ya, seorang filsuf itu, sejarawan filsuf, dia orang pasifis, tak? Dia seorangnya pasifis, ya. Dia mencinta damai, menolak peperangan, ya. Dia sastrawan. Leo Tolstoy itu yang tenar, ya. Tapi dia pernah bilang bahwa dia setelah dia membaca Quran, dia sejarawan sendiri, filsuf sendiri, dia sadar bahwa yang dibutuhkan umat manusia itu hanyalah hukum surgawi dalam Quran ini, gitu. Dan dia bilang perundang-undangan Quran akan menyebar ke seluruh dunia karena sesuai dengan pikiran, logika, dan kebijaksanaan. Tuh dia yang bilang sendiri. It is a time, that it is our time, it is waktu kita sebagai seorang muslim. Jadi kita sebagai agama yang berkembang, tentu kita agama yang akan melampaui agama-agama lainnya. Kita akan menjadi pemimpin di depannya. Kita akan menerapkan ini bahwa kita itu suatu profesi. Gue beri peringatan lo semua, ya. Gue akan beri peringatan ke semua lo semua bahwa Islamofobia, ateistik, agama lain, semua yang nonton di sini, ya, bahwa yang belum menerima Islam dan masih menolak Nabi Muhammad SAW, segala upaya apapun yang lo lakukan di dalam membantah nilai ajaran Islam, segala ajaran Islam dan agama Islam, dan menolak kebenaran Islam, itu nggak berarti sama sekali. Lo semua tuh cuma badut karikatur, ya. Denger nih, gue bilangin, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ya, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab, ya kan. Orang-orang akan berbondong-bondong masuk agama Islam, ya. Ini udah terjadi di dunia, ya kan, bahwa this is our time, ya. Berbicara tentang surat As-Saff sendiri, ya kan. Surat As-Saff berbicara orang-orang akan berbondong-bondong memasuki agama Islam, dan ini secara di surat An-Nasr ini, orang-orang apabila pertolongan Allah dan kemenangannya, ya, melihat orang-orang apabila datang pertolongan Allah, ya, dan lo melihat orang-orang masuk berbondong-bondong masuk ajaran Islam, gitu kan, secara besar-besaran, ya. Dalam surat An-Nasr sendiri bertasbihlah memuji Tuhan lo memohon ampunan kepadanya karena Dia yang Maha penerima taubat. Ya, alhamdulillah. Jadi Islam, jadi itu suatu hal yang diterima dalam artian prophecy sendiri, dalam perspektif theological perspektif sendiri. Kita berbicara bahwa Islam itu sebagai agama yang rasional dan diterima dalam Quran sendiri, bahwa memang profesi kebangkitan Islam sekarang akan terjadi. Tentunya ini suatu profesi. Lu mengandalkan Islamic standard, lu menggunakan Islamic standard juga harus dalam ini. Jadi masuk Islam, bro, embrace Islam, Islamic Syariah, bro. Di Indonesia terapkan Islamic Syariah. Di Indonesia nggak akan lagi ada korupsi, bro. Lu pada ngeluh kan, nyolot banget, ya. Orang-orang pada ngeluh tentang korupsi, ya. Mereka sok banget, tapi mereka menolak syariah, hukum syariah. Kalau lu ada di bawah radar syariah, hukum syariah, korupsi yang ada, korupsi dikit, tangannya pada kena potong, orangnya pada dihukum mati di bawah Islamic konstitusi kalau menerapkan syariah. Lu pada ngeluh aja lu, korupsi di Indonesia makin banyak, ya. Embrace, buat Islamic hukum syariah di Indonesia, bro. Terapkan kalau mau terbebas dari kejahatan dan korupsi. Kalau lu nggak mau menerapkan hukum syariah, ya udah, lu jangan pada ngeluh tentang bagaimana korupsi sendiri yang terjadi di Indonesia, karena di bawah domain konstitusi demokratif sekularistik ini kan terlalu lembek banget. Mereka menerima toleransi segala sama siapapun, ya. Itu bukan menyelesaikan suatu peristiwa, tapi malah memperburuk suatu peristiwa.
Ya udah makanya tanda tangan ini petisi untuk menerapkan syariah tuh. Ya untuk menerapkan Islamic syariah. Ya tegakkan khilafah. Masya Allah. Ntar pas Let's go. diumumin Dan meninggal kan. ntar gue diomelin sama orang-orang langsung. Wah lu gila lu ya. Ya lu kalau lu pada ngeluh aja lu pada ngeluh-ngeluh, lu korupsi di sana sini. Jadi gimana Tat? Antum mau bahas apa nih? Islamofobia bahas sedikit Tat. Itu gimana fenomena Islamofobia sekarang ya yang terjadi Tat? Islam gimana sih Tat Ini memandang Tat sih hal ini? awal-awal gini-gini. Kalau kita ngomongin Islamofobia atas dasar Islam adalah agama perang, agama penaklukan, no. Karena jauh sebelum itu kita memasuki era-era kolonialisme kan, era-era penaklukan, dan itu tidak termaktub dalam sejarah bahwa Islam melakukan hal yang sama gitu. Kita tahu siapa yang melakukan 3G gitu, glory gospel Yep. dan sebagainya. Ya, Sehingga fitnah-fitnah Islamofobia untuk hal-hal terkait hal-hal yang seperti itu tuh terbantahkan dengan fakta sejarah gitu. Kalau Islam dikatakan agama tadi ya, agama seks dan lain sebagainya, juga kita telah terbantah dengan beberapa banyak kerusakan-kerusakan moral yang terjadi di era sekarang ini karena mereka nggak embracing Islamic view gitu, nggak berusaha untuk mengikuti apa yang sebetulnya diperintahkan oleh Tuhan gitu, sehingga mereka kebingungan sendiri kan akhirnya kan. Mereka seolah membicarakan seks dalam Islam, misalnya terkait 72 bidadari atau Nabi Muhammad menikahi anak kecil dan sebagainya. Mereka menganggap itu suatu hal yang merusak moral dan sebagainya. Padahal ya tadi sudah kita clearkan, kita jawab, kita klarifikasi bagaimana pandangan itu terkait dengan hal ini, sehingga Islam itu tidak ada kecacatan di dalamnya. Karena ini Islamofobia itu kalau menurut saya tadi ya, Islamofobia ini sebetulnya cuma agenda politik aja sih. Cuman bagaimana ketika era pasca perang dingin gitu, ketika kemapanan Amerika, kemapanan negeri-negeri barat yang mereka sudah makmur secara ekonomi, secara politik dan lain sebagainya tuh sudah mapan atau lebih demokratis dibandingkan sebelumnya, maka kan nggak ada. Coba kalau kita udah kaya, udah enak, apalagi yang dicari di hidup ini? Pasti kan pengen kepuasan terus kan. Apalagi kalau dunia sekularistik pasti nyarinya kepuasan terus. Nah, sehingga ketika sudah terjadi kemapanan di satu peradaban, pasti yang dicari selanjutnya adalah cari musuh baru. Kenapa? Biar tetap ada motivasi untuk hidup. Kalau kita udah mapan, udah mengalahkan banyak negara, udah selesai, musuhnya nggak ada. Ya udah selesai, beres gitu. Hidupnya tuh tinggal nongkrong gitu, tinggal yang enak-enak doang. Maka biar menghindari hal yang demikian, ya cari musuh baru. Dan kebetulan pada waktu itu, ini kalau kita ngomongin sejarah kan, Islamofobia itu sebetulnya erat dikaitkan dengan peristiwa 9/11 ya. Itu erat dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya itu pun masih menjadi polemik dan kontroversi siapa yang melakukannya dan lain sebagainya. Sehingga Islam itu menjadi korban politik aja sih, korban politik besar peradaban dunia saat ini. Bagaimana mereka mau mencari musuh, bagaimana mereka mau untuk ya menyatakan bersatu dalam nasionalisme, bersatu dalam patriotisme untuk demi menghancurkan musuhnya, yang musuhnya ini adalah Islam. Yang ya kita lihatlah ISIS di baliknya siapa gitu. ISIS, orang-orang yang ngebom. Sebetulnya itu tuh juga gini, orang-orang Islam mana yang mau ngebom tuh orang Islam mana gitu. Nggak masuk akal kalau ada orang Islam yang sekalipun misalnya kita mau menegakkan khilafah segala macam, kalau kita mau ngebom tuh itu satu hal yang bodoh. Kenapa? Mungkin kalau kita mau mendirikan syariat Islam segala macam tapi kita ngebom itu kan bodoh banget gitu. Nggak mungkin orang Islam tuh sebodoh-bodohnya orang Islam tuh kayak gitu tuh nggak mungkin. Maka di sini kita tahu dalangnya ini sebetulnya cuman untuk mencari musuh aja gitu, dan musuhnya saat ini adalah Islam. Dan saya tuh gini ya, saya tuh kalau ada seorang matematikawan atau seorang saintis yang bisa memposibilitaskan gitu ya, menghitung seberapa possible sih satu ajaran yang difitnah, dituding, dicaci maki satu dunia, yang ya kita tahu film-film Hollywood kalau ada yang tembak-tembakan segala macam pasti yang pakai sorban segala macam, kita tahu secara simbolik, secara apa ya, yang ada di imajinasi kita itu ketika melihat negeri-negeri timur itu pasti teroris gitu kan. Itu sudah diimajinasikan dalam setiap lini kehidupan, bahkan dalam kartun pun itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu untuk dikonotasikan negatif. Saya tuh pengen ada matematikawan atau saintis yang menghitung gitu seberapa possible satu ajaran yang telah difitnah, dituding, tapi masih bisa bertumbuh, masih bisa bertahan. Ini kalau cuman anggaplah kalau memang berhasil gitu ya, itu kan butuh masa yang sangat banyak kan, butuh masa yang sangat banyak untuk membuat
ya kayak itu kayak penyusunan ulang kitab suci segala macam itu kan butuh masa yang banyak kan untuk kita bisa mempertahankan argumen. Ini nih nggak ada loh orang yang mengubah kitab sucinya. Mereka berusaha dan itu pun orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan eksistensi Islam itu juga tidak banyak gitu. Mungkin cuma 1% dari umat Islam, mungkin cuma 3% dari 100% umat Islam, makanya di sini ada 103% podcast. Maksud saya seberapa possible, seberapa mungkin ajaran Islam itu bisa menjadi tetap eksis di kala Islamofobia tetap eksis dan ateisme semakin eksis dan lain sebagainya semakin eksis. Kenapa Islam satu-satunya ajaran yang masih bisa bertumbuh secara eksponensial gitu? Nggak mungkin gitu. Kalau kalau saya pribadi nih, kalau saya tahu ajaran saya itu ajaran yang ngebom segala macam, ya udah saya keluar. Misalnya itu, keluar. Orang-orang di Jakarta, orang-orang di Indonesia, Belanda, keluar udah pada murtad massal ibaratnya. Pasti murtad massal kalau tahu ajarannya kayak gitu. Masalahnya udah tahu ajarannya itu anggaplah kayak gitu, malah makin tak bertambah, malah makin bertambah loh. Kita tahu kita hidup di dunia yang liberal, pelajaran sekolah kita datang menuntut ilmu, semuanya itu ilmu-ilmu yang sekuler dan sebagainya, tapi masih bisa bertahan loh agama ini di gini. Kalau kita pakai posibilitas, kalau kita menghitung pakai rasionalitas, logika, ini nggak mungkin, Tat. Nggak ada yang bisa eksis kayak ini. Ini dusta kalau ada ajaran yang bisa kayak gitu. Tapi ini kebukti kan. Ini terbukti bahwa semakin kita difitnah, justru semakin kuat loh Islam ini. Dan kita nggak tahu kenapa bisa kuat tuh dari mananya itu kita nggak tahu tuh. Sehingga ini kayak bukan lagi perkara yang urusan manusia. Ini udah urusan Tuhan yang turun tangan untuk bisa mempertahankan ajarannya gitu dengan ya lagi-lagi kemahakuasaannya tanpa perlu dibela. Saya yakin tanpa perlu dibela juga pasti akan tetap eksis juga Islam itu, dan terbukti kita pakai buka sejarah manapun, kita pakai data sejarah manapun, udahlah jangan menutup diri, jangan menutup kemungkinan lagi bahwa Islam itu ajaran yang benar. Sudahlah teman-teman. Sekarang gini ya, mungkin saya juga bakal gini, Tat. Orang-orang kafir gitu. Orang-orang kafir kan banyak tuh ayat tentang orang-orang kafir. Kafir itu kalau bahasa Inggrisnya tuh cover. Ya kan? Cover. Kalau kita punya buku misalnya ini ada buku ya. Ini ada covernya nih. Ini cover. Ini isi dalamnya. Orang-orang kafir itu tuh kayak cover. Mereka tuh menutupi yang di dalam-dalam ini. Dalam artian orang-orang kafir itu terbatas pada pengertian orang-orang yang telah tahu kebenaran tapi mereka mengingkari. Ya kan, orang kafir tuh orang yang mengingkari. Nah, sedangkan teman-teman, saya tuh yakin sekali orang-orang kafir tuh sedikit. Yang ada banyak orang-orang yang pragmatis, banyak orang-orang yang beragama karena keturunan, banyak orang yang beragama karena nggak tahu, ikut-ikut aja gitu. Nah, disinilah karena nggak adanya keingintahuan untuk mencari, sehingga kita saya mau bela agama saya pakai emosional aja. Wah, Muhammad tuh cabul, Muhammad tuh orang gila. Wah, pokoknya dipuasin tuh, emosionalnya dipuasin, live TikTok tiap hari gitu, jelek-jelekin Islam. Wah, pokoknya nonton-nontonin yang kayak gitu ya. Terus ya puas secara emosional, tapi mereka tuh apa ya? Mereka tuh nggak mau berargumentasi gitu. Bagaimana tadi kan banyak syubhat-syubhat dalam kitab mereka, dalam agama mereka, dan bagaimana Islam memandang agama mereka dengan mematahkan argumen-argumen mereka dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau teman-teman, saya tuh yakin gitu, teman-teman itu pasti sedikit lah di antara teman-teman tuh yang kafir tuh sedikit. Banyak teman-teman tuh yang nggak tahu aja. Nah, maka dari itu teman-teman tuh sebetulnya sudah setengah syahadat. Apalagi orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu kan udah setengah syahadat tuh. Kalau kita kan syahadat tuh kan asyhadu alla ilaha illallah. Orang-orang ateis tuh asyhadu alla ilah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tinggal ya tadi tinggal perjalanan itu tinggal ditambah lagi nih. Setengah lagi teman-teman tuh bakal sampai kepada Islam. Asyhadu alla ilahnya itu udah ada, tinggal ditambah ha illallah, kecuali selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Termasuk teman-teman yang tidak mengetahui agama itu untuk apa, Tuhan kita itu siapa, kok ada banyak sih agama di dunia. Nah, pelajaran itu teman-teman, pelajaran itu biar kita tuh nggak termasuk orang-orang yang kafir, biar kita tuh tidak termasuk orang-orang yang mengingkari kebenaran. Apa mengingkari kebenaran? Ya artinya kan kita harus cari tahu dulu kebenaran tuh ya kayak gimana. Pusing-pusing lah nggak apa-apa, pusing-pusing capek-capek pikirannya nggak apa-apa, asalkan teman-teman tuh dapat yang benar. Kalau udah dapat yang benar, saya yakin syariat itu pasti bakal dilakuin, perintah-perintah Tuhan tuh pasti bakal dilakuin. Dan ketika keimanan itu udah ada di dalam hati teman-teman sekalian, maka percayalah, dunia ini bakal makin baik, bakal makin bersih. Kenapa dunia sekarang ini kotor? Ini ada ayat Quran, pas kita buka halaman
pertama di Al-Quran surah Al-Baqarah itu dikatakan sekarang kan dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang menutupi kebenaran Islam, oleh orang-orang ateis, oleh orang-orang sekuler tuh mereka tuh mengatasnamakan kemanusiaan. Mereka mengatasnamakan ini demi kebaikan kemanusiaan. Ini demi hak asasi manusia. Kebebasan ini demi hak asasi manusia. Padahal kalau kita buka lagi fakta sejarahnya, kita buka lagi data-datanya bagaimana tingkat kebahagiaan, tingkat bunuh diri semakin tinggi, tingkat kekerasan di mana-mana, kriminal semakin tinggi, kehampaan, mentalitas yang semakin rendah, bagaimana kesehatan mental itu semakin sering terganggu, bagaimana kita saling berantem satu sama lain, bahkan dalam 1 abad kemarin kita sudah perang beberapa kali, perang dunia lagi ya kan 2 kali. Sehingga ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sekuler segala macam itu tuh cuman mengatasnamakan kemanusiaan. Sejatinya itu merusak kemanusiaan karena tidak melibatkan nilai-nilai keislaman di situ, tidak melibatkan nilai-nilai yang Allah Tuhan kita itu ajarkan kepada kita, tawarkan. Maka Allah tuh mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Allah bilang, jangan buat kerusakan di muka bumi. Allah tuh bilang nih sama mereka, kalian tuh jangan buat kerusakan di muka bumi. Mereka bilang, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Mereka bilang, enggak, kami ini memperbaiki bumi. Kami ini memperbaiki sisi-sisi kemanusiaan. Kami ini bekerja atas nama kemanusiaan. Allah bilang tuh endingnya kan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itu sebenarnya menghancurkan kemanusiaan, tapi mereka tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Sekarang nih, kita lihat aja sekarang nih, semakin banyak kita belajar, semakin banyak keilmuan yang kita dapat, kesenjangan makin tinggi, gitu kan? Semakin banyak kita dapat keilmuan yang sekuler, kebahagiaan juga masih belum tercapai secara mapan. I mean like kita itu meninggalkan nilai-nilai yang bisa memanusiakan manusia, dan yang memanusiakan manusia itu ya Tuhannya manusia pasti. Kenapa kita sok angkuh sekali untuk mengatakan atas nama kemanusiaan, padahal kita bagian dari manusia itu. Harusnya tanya penciptanya apa yang harus kita lakukan, kan begitu. Jadi Allah tuh sudah menyindir orang-orang yang berbuat kerusakan dan mereka mengatasnamakan kemanusiaan, padahal mereka berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, disitulah saatnya kita juga untuk kemudian, kalau kita ngomongin Islam, mungkin narasi yang terdengar oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak suka pada Islam tuh pasti agama teroris, agama blablabla yang seperti itu. Tapi kalau kita pakai narasi kemanusiaan, nih Islam tapi kemanusiaan, kita nggak bawa narasi Islam ya, tapi kita ngomongin kemanusiaan, pasti mereka setuju gitu. Karena memang ajaran Islam itu ajaran kemanusiaan, dan kalau kita ngomongin kemanusiaan, mereka nggak bisa nolak gitu. Dalam artian citra Islam tuh sudah dirusak, tapi citra ajaran Islam yang sebetulnya esensinya itu nggak pernah bisa tersentuh dan dirusak oleh mereka, karena terbukti itu nggak pernah menyalahi aturan-aturan kemanusiaan sedikit pun secara ribuan abad yang telah berlalu, ribuan tahun yang telah berlalu. Mungkin itu sih, Ustaz. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya betul bahwa memang ada campur tangan. Tentunya Allah sendiri, kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa itu bukan kekuatan kita sebagai manusia ya, bahwa memang ada campur tangan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa fenomena orang-orang yang meskipun kita udah difitnah dengan berbagai cara segala macamnya tentang bagaimana Islamofobia sendiri, namun Islam tetap berjaya dalam hari ini karena sesuai janji Allah sendiri dalam surat As-Saff sendiri ayat 9 itu bagaimana Islam akan menang di atas agama lainnya, dan itu terbukti ya. Dan surat tadi ya An-Nasr sendiri bahwa memang orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke agama Islam, dan itu jadi alhamdulillah, dan itu sekarang sudah terjadi ya, alhamdulillah for Islam. Jadi masuk Islam aja semuanya ya, alhamdulillah. Ya udah gini, udah sorean nih, kita udah maghrib di sini ya, lagi juga Anda juga udah terbatas juga suaranya, udah harus dikecilkan sedikit volumenya. Ya jadi Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, mungkin nanti episode kita tutup aja ya Tat ya. Ya Tat. Kalau mau ditambahkan Ustaz? Itu aja sih. Ya udah, mungkin nanti insya Allah kita episode selanjutnya kita berbicara tentang LGBTQ, nanti kita bahas-bahas ngeriak. Insya Allah kita bakal buat banyak ngeriak karena kita suka kontroversial belakangan ini. Ya udah. Ya udah gitu aja sih. Ya udah, kita mungkin silakan tutup Tat. Ya, teman-teman sekalian, mungkin itu ya tanggapan kami, reaction kami untuk beberapa hal yang terkait dengan utamanya adalah tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW, bagaimana telah dibahas pula mengenai kenabian, bukti kenabian itu kita tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran gitu, karena
tidak berdasarkan doktrinal semata gitu ya. Pasti ada aspek-aspek yang bisa dibuktikan. Karena Allah sendiri tadi bilang fa'lam, ketahui, bukan percayalah gitu. Maka telah dijelaskan juga tadi beberapa mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW dari perjanjian baru, perjanjian lama dan lain sebagainya. Yang itu semuanya tentu kita menyandarkan itu pada ranah diskusi ilmiah ya. Kalau masih ada bantahan, masih ada yang mau stitch, ya silakan nanti kita juga akan kembali stitch lagi, reaction lagi kayak gini. Ya, Jadi kita diskusi secara ilmiah aja. Terus juga telah dibilang tentang Islamofobia dan lain sebagainya dan bagaimana Islam bisa tetap eksis dan bertahan sampai detik ini bisa menjadi agama dengan pertumbuhan paling banyak di dunia. iya. Mungkin sekian Ya, itu dulu. jadi mungkin tadi ya betul bahwa kalau mau bantah nggak apa-apa karena ini bukan is not the case karena itu bukan masalah mata Ya, yang buta tetapi hati yang bukan di dalam dada. Quran surat Al-Hajj 46. Insyaallah. Ya, tutup tat. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa kritik, saran, dan komentarnya. Terus juga boleh teman-teman kalau mau diskusi di kolom komentar, silakan. Ya. Dan Demikian dari kami. ya, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.